pertama sekali lagi kita berikan aplaus untuk Jebret Media yang sudah meraih 1 juta subscribe. Yang kedua, tepuk tangan sekali lagi untuk timnas kita yang sudah melangkah sejauh ini. Selamat untuk timnas Indonesia, kita lolos ke ronde keempat, sementara Jepang tidak lolos ke ronde 4. Kayak Jepang ya, jadi punya Betul. jam terbang gitu Pak. Kalau Indonesia punyanya jam? Sudah. Main kesini mulu nih. 3 minggu main kesini mulu jadi kayak gini nih. Dan ini adalah tim ASEAN pertama yang lolos ke round 4. ASEAN loh, Asia Tenggara. Jadi ini sebuah prestasi juga untuk timnas kita sebenarnya. Jadi untuk diapresiasi, インドネシア、それは君たちにとって苦い現実だ。 Kita nggak perlu yang namanya mencaci maki atau menyalahkan siapapun ya. Karena kita lolos ronde 4 itu udah luar biasa. Kalau misalkan emang kalian merasa kita bisa lebih, ya itu omong kosong. Sorry aja. Kembali lagi di komunitas Madit. Indonesia. Wih, tepuk tangan dong. Hari ini ada yang berbeda. KPI lebih seger karena kok lebih seger sih bahasanya sih? Lebih fresh ya, lebih fresh karena ada pembaruan di host, asik. Anda siapa Bu? Anda? Kenalin dulu. Oh, kenalinnya ke penonton aja. Oh, iya. Kenapa ke saya? Yang bisa diajak ngomong kan Anda ya Pak? Iya, benar. Iya, kenalin dulu pacarnya Miss Hilgers ya. Enggak. Jangan gak suka gitu dong. Jangan gak suka gitu mukanya. Bertahannya susah, apalagi bertahan itu hubungan. Cek. Bertahan dulu, jaga gawang ya. Joget Momere sehat, main bola cedera. Gimana? Kenapa gimana? Lu? Emang selalu jadi kambing hitam ya? Iya, lu kan kemarin datang nih ke timnas. Pas home lawan Cina. Ya, Gimana betul. terus gimana rasanya di pertandingan kemarin lawan Cina lu? Kalau lawan Cina sih puas ya Iya. melihatnya, walaupun emang kita nggak gol dari open play kan. Oke, asik, tahu open play, gokil. Iya dong, anti FOMO. Weh. Iya, aduh. Maaf. Lu nggak dikasih tahu ya, hari ini nggak ada cut loh. Oh gitu. Iya. Nggak boleh By di-cut. the way Kak, hari ini Iya. kita represent match terakhir loh. Ini Indonesia. Iya, oh iya. Ini biru-biru apa? Jepang. Thailand. Persib gak sih, Persib? Iya. Kan sama-sama kalah sama Thailand sama Jepang lu. Belum pernah menang dua-duanya. Iya, betul. Terus gimana? Oh ya, kenalan yang proper Oh ya? iya, dulu kenalan ya? yang proper. Oke. Nama gue Rere, kakak-kakak, salam kenal. Yang di rumah juga salam kenal. Gue dari Girl of the Match. Asik. Dan di sini ada 2 orang temen aku juga. Ada Wanda, ada Ella. Nah, yang belum lihat Ella ya. Ya dari ini ya, dari apa sih ya, dari teman-teman lu. Lu bawa temen, gue juga bawa teman. Mana Gue ada temennya? teman-teman dari kolektor jersey timnas. Wih. Gokil. Keren, bajunya bisa sampai ke pembeli. Kak, punya aku mereng Kak, mereng. Gue baris. Iya. Apa? Oh, Itu kan buat ini ngecek waktu. Walaupun nggak tahu tuh udah pakai dikasih jam mahal, tapi nggak tahu kapan harus nyerang. Oke, ya udah, hari ini seperti biasa gue dan ditemani sama Rere. Nanti kita akan ngomongin seputar timnas ya Re ya. yes. Iya, dan betul kita banget. akan memimpin jalannya acara hari ini sampai beberapa jam ke depan. Asik. Sampai subuh. Sampai subuh. Udah pada ngisi absen kan tadi ya? Udah pada ngisi absen. Hah? Masa? Oh ya, Masih? bisa Itu ada digeser absennya. Kak, digeser. Oke, bisa dioper-oper ya. Tapi Kursinya. seperti biasa, kita sebelum kita lanjut ke peserta-peserta, kita akan kata sambutan dari ketua kita. Asik. Starboy-nya Jebret katanya, Starboy. masih nggak sih? Dan tapi kita ngucapin selamat dulu loh Kak. Oh iya, lupa aku ucapin selamat untuk 1 juta subscriber Jebret Media. Woi, yoi. Dan itu tuh kalau nggak salah 50%-nya Apa? fake account ya? Enggak, bercanda. Real dong. Kalian Anda pakai subscribe, kan? jangan ketularan orang-orang ini. MC harusnya Anda yang selamat, gimana sih? Oke, yaudah langsung aja kita lanjutin tadi ya. Ini dia kata sambutan dari Wang Rizal.
Oke, halo semua. Thank you udah hadir lagi setelah kita nggak ketemu berapa lama ya, 2 pekan kali kurang lebih ya. Nggak ketemu di KPI dan senang banget hari ini kita bisa jalanin lagi dan sekaligus momentum ya. Karena kita baru aja nyentuh 1 juta subscriber. Makasih buat kalian kontribusinya juga. Makasih juga buat tim produksi yang akhirnya kita bisa bareng-bareng lagi ngadain KPI lagi hari ini. Tim produksi jasanya gede banget buat kita dan gue senang hari ini juga wajah-wajah spesialis timnas pada hadir lagi nih ya. Emang ini gue reminder lagi kita waktu itu udah sering bahas timnas tapi biasanya tuh ada cut. Gue harap yang kali ini gak ada cut tapi nanti gue review dulu juga karena tadi openingnya Gerardo udah serem juga sih Gerardo tadi tuh. Tapi oke, pembahasan hari ini juga soal timnas. Ada kolektor jersey timnas juga hadir malam hari ini, spesial banget. Makasih Mas Budi udah hadir. Nanti mungkin kita ajak maju juga kali ya buat pembahasan jersey juga. Karena jelas bahas segi jersey-nya aja ntar. Tapi pembahasan soal reality check timnas Indonesia perlu proses untuk prestasi jangka panjang ya. Kalau untuk reality check bener banget, gue juga setelah selesai pertandingan kita udah rampung ronde 3 dan ternyata kita kebobolannya tuh joint terbanyak ya bersama China dengan kebobolan sebanyak 20 kali. Ini menurut gue angka yang sangat tinggi untuk tim yang berpartisipasi di ajang seperti ini. 20 kali kebobolan sama dengan China walaupun 20 kali kebobolan itu hampir 50% diantaranya tuh kebobolannya sama Jepang-Jepang doang gitu. 50%-nya dari mereka doang. Tapi itu angka yang harus kita perbaiki juga. Lalu kalau ditanya mungkin kalau yang bagian dardedorek gue serahin ke kalian aja lah ya. Gue menurut gue kalau kita udah sampai ke tujuan itu benar kita nyampe ke ronde 4. Lu kalau ngomong di awal musim sebelum pertandingan dimulai dari pekan ke-1 lu mungkin bakal masih bertanya-tanya juga gitu. Apakah kita bisa lolos di ronde keempat? Pasti jadi bertanya-tanya juga dan sekarang kita tujuannya udah tercapai. Sebuah pencapaian juga tentunya walaupun kemarin kalah 6-0 ya jujur pasti pada kecewa juga lah ya kalah 6-0 ya. Karena gua rasa pertandingan itu pertandingan yang bisa jadi momentum untuk Patrick Kluivert untuk menangin hati lu pada gitu. Menangin hati masyarakat kalau dia ngasih statement ya. Ini tim yang udah berbeda dibanding tim yang dibantai 4-0 di GBK di bulan November lalu. Tapi ya tentunya masih banyak pembelajaran yang bisa kita raih dari Jepang. Walaupun Jepangnya sendiri pun juga kekuatannya bukan kekuatan yang diturunin di November lalu. Ini di atas kertas tim yang realitanya banyakkan pelapis juga. Tapi ya itulah Jepang ya. Kualitasnya memang masih di atas kita. Tapi ya kita yang penting udah nyentuh di ronde keempat, waktu masih cukup panjang bagi kita untuk evaluasi di bulan Oktober dan kalau gue pribadi, momen apa yang bisa menurut gue nganterin timnas lolos ke ronde 4 kita harus lihat di 2 game pertama sih menurut gue. Ini 2 game yang kalau gue kemarin sempat nonton ulang lah 2 game tersebut, gue mikir kayaknya kita beruntung juga dapat 2 poin dari 2 game pertama gitu. Karena Arab Saudi tim yang kuat banget juga, mereka lolos tapi ya akhirnya ronde keempat juga, tapi perkembangan mereka sejak ganti pelatih itu pesat banget dan kita seri di kandang lawan Australia, tim yang ngebantai kita 5-1 di Maret, itu menurut gue salah satu poin terpenting yang kita dapat di grup ini tuh bukan hanya menang dari China dan juga Bahrain di pertandingan kandang, tapi dapat poin lawan Arab di away dan dapat poin lawan Australia 1 poin ketika 2 game tersebut kita kena 50 tembakan ke gawang. Itu menurut gue sebuah keajaiban juga gitu, kita bisa survive dan akhirnya nambah pundi-pundi poin bagi kita untuk lolos di ronde keempat. Jadi tentunya pembelajaran masih banyak banget, tapi ya obviously gue cukup senang sama pencapaian timnas dan gue yakinin tim yang masih bisa berkembang. Dari gue sih cukup segitu aja. Mungkin kalau kalian ada keluh kesahnya lagi, itu giliran kalian aja nanti sepanjang 5 menit di depan. Apa yang menjadi kekurangan dan apa yang bisa dikembangkan oleh timnas ini. Dari gue cukup sekian, gue balikin lagi ke Gerardo dan Kak Rere. Okay, thank you. Thank you Pak Rizal. Oke langsung aja kita menuju ke peserta yang akan kita panggil kali ini. Tadi Betul. udah lu pilih kan ya? Sudah. Udah lu pilih satu namanya paling atas. Tapi jangan nyebut namanya doang. Kita Oke. semua di sini yang manggil dia nama doang tanpa Pak atau Bu di depannya misalnya. Oke. Kualat. Oh. Iya langsung. Biasa gitu. Jadi harus pakai Pak ya. Pak. Dan harus sopan. Oke, ya coba boleh. Gimana? Gak apa-apa, Rere boleh panggil yang sopan. Ini dia tatua Yang kita. selanjutnya? Yang selanjutnya yang tadi nama udah lu Tapi ini pilih. temennya Upin Ipin. Hah? Siapa? Oh iya sih. iya, benar. Iya, Maaf, berarti baru. Seumuran dong harusnya. Boleh. Ya nggak apa-apa. Coba lu iya. panggil gimana? Oh iya. Iya. Kepada Bapak Ismail dipersilahkan untuk maju ke atas panggung. Ya Bapak Ismail, kami persilakan untuk hadir langsung ke podium untuk menyampaikan materinya seputar timnas waktu dan tempat. Saya persilahkan. Terima kasih Bapak Ismail. Ini mau diulang lagi? Makanya kalian tuh harus segera merit. Iya. Biar kalau ngomong itu kepikiran anak, istri. Ya.
itu gunanya merit sebenarnya. Ya. Kan nanti paling ada yang marah-marah, ada yang maki-maki ya. Saya ngomong yang positifnya aja ya. Ini. Saya pakai analogi gini deh. Anggaplah timnas kita itu band ya. Dulu band ini nggak punya pemain bass. Tidak punya gelandang bertahan. Nah, sekarang kita punya pemain bass murni ya. Joey Pelipesui. Jadi ini makin lama puzzle-nya timnas ini makin lengkap gitu. Kalau dulu itu gitaris-gitaris yang main bass itu. Ada Ivar Jenner, ada Nathan, kadang Tom Haye di situ. Dan sekarang kita punya vokalis yang suaranya nggak fales gitu. Oleh Romeni kan. Jadi dia nembak nada tinggi dia masih dapat. Ini les musik ya ini ya. Udah. Oke, terkait Jepang. Ini jebakan umur sih. Jadi banyak yang bilang Jepang itu belajar liga dari kita ya, Galatama ya. Sebenarnya tim-tim Jepang itu memang kalau dilihat ya, itu mirip tim-tim Galatama kita dulu. Jadi tim-tim korporat kan. Bahkan dulu tuh namanya ya Mitsubishi, Yamaha, Nissan. Ini nyebut merek nggak boleh ya? Nggak apa-apa ya, sepak bola. Iya. Terus siapa lagi? Ya itulah pokoknya, ya sama kayak kita dulu lah. Klub Galatama kita dulu kan Krama Yuda 3 Berlian, Niak Mitra gitu kan. Ini gak ada yang relate ya, Galatama ya? Gak ada yang nonton ya? Belum ya? Jadi itu. Jadi ada proses yang bisa kita lihat nih. Dari Jepang yang dulu belajar sama kita, sekarang kita ngelihat Jepang tuh kayak terasa jauh gitu kan. Ya kita harus belajar sebenarnya. Terus untuk short term, memang saya sangat berharap ya, kita bisa lolos ke Piala Dunia. Karena ini akan jadi, apa ya, kemarin itu saya nonton pertandingannya Malaysia ya, 20-30 menit lah, Malaysia-Vietnam itu. Saya jadi kepikiran gini, kalau misalnya kita gagal lolos ya, terus nanti 2030 ternyata Malaysia lolos dan kita enggak. Bagaimana kita berada di apa yang bikin kita masih punya pride di depan orang-orang Malaysia gitu. Ini kayaknya enggak ya. Jadi gitulah. Jadi kelolosan kita ke Piala Dunia nanti ini momentum untuk bikin kita merasa kita masih punya kebanggaan loh sebagai orang Indonesia. Udah, itu aja. Makasih. Terima kasih Luar untuk biasa. Bapak Ismail untuk waktunya tadi menyampaikan beberapa pesan-pesan yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman kita. Para calon pandit yang hadir di sini ya Rere ya. Ya, sangat menambah hasanah Betul sekali. pengetahuan kita gitu Betul, ya. karena memang kita tidak bisa memungkiri bahwa yang namanya pengalaman itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang belajar, bukan Ya, begitu Rere? betul. Kayak Jepang ya, jadi punya Betul. jam terbang gitu, Pak. Kalau Indonesia punyanya jam? Sudah. Ini kalau anak main kesini mulu nih, 3 minggu main kesini mulu jadi kayak gini nih. Serem juga ya. Oke. Gue cuma mau ngingetin, awas kalau lu kayak gitu mulu, IG lu hilang tar gitu aja. Udah. Masih ada IG GOTM? Ya itu yang hilang. IG personalnya malah enggak. Selamat ya. Iya. Oke, kita langsung aja nih ke Next. peserta selanjutnya. Siapa tadi namanya? Oh, kita belum pilih loh, Iya, Kak. belum pilih. Coba ambil. Kak Gerardo aja yang milih, coba. Oke. Nah, Iya, ntar aja. Oke, langsung kita ke ini aja nih. Oke. Oke, ini tadi Ini tulisannya agak susah dibaca sih, Kak. yang ini aja nih, yang ininya bagian Oh, sini. oke. Peserta yang satu ini dia itu tadi ketemu gue di parkiran. Tahu tuh. Iya, penting gak sih di situ? Dia tuh fans apa ya? Lupa lagi gue. Ya apalagi saya nggak tahu. Fans timnas. Oh, Dia fans oke. timnas. Makanya datang hari ini Dan sekedar kan. informasi Rere, dia tuh khasnya tuh suaranya berat. Gitu. Suka nih aku yang Iya, berat-berat dia- gini. Hah? Suaranya? Oh, Iya. Kaget. Kan Mysil Girls Oh, juga iya. suaranya berat gitu Oh kan. iya, langkah kakinya juga berat. Ya, tapi langsung aja kita pakai saja ini dia. Timothy.
Cek. Ya, selamat malam Jebret Tim semuanya. Oke, sebelum gua bahas tentang timnas, gua ngasih ucapan selamat dulu untuk Jebret Tim yang udah 1 juta subscriber. Gua salah satu orang yang penonton dari mungkin dari 200-300 subscriber dari zaman-zaman dulu sampai sekarang akhirnya bisa 1 juta subscriber. Semoga bisa ke depan lebih baik lagi dan makin atraktif ya dengan pandit-pandit yang bisa regenerasi lagi, oke? Akhirnya sekarang kita udah lolos ke ronde 4. Mungkin kita flashback dulu lah. Siapa di sini membayangkan Indonesia bisa lolos ronde 4? Oh, ada serius? Oh iya, dari awal banget. Dari awal sebelum lawan Arab Saudi di putaran pertama. Oh iya, serius. Oh, bisa prediksi bakal lolos ronde 4. Oke. Berarti lu mungkin punya analisa tersendiri ya. Menurut gua Indonesia di awal kita sebelum memasuki lawan Arab Saudi, mungkin rata-rata dari kita nggak ada yang bisa nyangka ternyata kita bisa lolos ronde 4. Waktu awal lawan Arab Saudi kita jujur mungkin gak ada yang pikiran kita bisa bakal ngimbangin Arab Saudi lah. Waktu lawan Arab Saudi, kita di awal-awal babak pertama kita bisa mendominasi sampai pada akhirnya kita dapat gol pertama dari Urat Mangun. Walaupun kita akhirnya disamakan kedudukan, itu suatu pencapaian yang luar biasa ya. Kita bisa nahan Arab Saudi, lalu kita tahan imbang di Australia. Habis itu kita ketemu Bahrain, di situ mungkin kita tricky ya. Harusnya kita bisa dapat 3 poin, tapi sayangnya permainan kita nggak tahu ya, kita nggak bisa berburuk sangka, mungkin emang benar regulasi seperti itu, tapi nyatanya emang kita dapat 1 poin. Nah, baru kita langkah selanjutnya ke lawan Cina. Cina menghadapi situasi yang bimbang, kita mau serang atau mau bertahan. Pada akhirnya kita mengambil sikap untuk menyerang dari awal. Di awal kita bisa terus menyerang, tapi pada akhirnya Cina bisa memanfaatkan kelengahan kita, yaitu kita membiarkan lini belakang kita kosong. Pada akhirnya kita kalah 2-1, Tom Hai yang bisa memperkecil ketinggalan. Cina, habis lawan Cina kita ketemu Jepang. Nah, sini titik-titik nadir di mana timnas Indonesia kita kayaknya kemungkinan lolos kita ke ronde 4 itu nggak ada. Kita kebantai 0-4 di kandang. Tapi pada akhirnya kita bisa menang lawan Arab Saudi 2-0, menang meyakinkan, itu memboosting mental kita lagi, Arab Saudi. Nah, setelah lawan Arab Saudi jeda 2 bulan, akhirnya kita bisa menang lawan Bahrain 1-0, dan pada akhirnya kita menang lawan Cina dan kita kebantai lawan Jepang. Nah, yang mau gue sampaikan di sini adalah pencapaian Indonesia terlepas dari apapun hasil yang kita terima di 2 laga terakhir, lawan Cina kita menang, lawan Jepang kita terbantai. Menurut kita nggak perlu yang namanya mencaci maki atau menyalahkan siapapun ya, karena kita lolos ronde 4 itu udah luar biasa. Kalau misalkan emang kalian merasa kita bisa lebih, ya itu omong kosong, sorry aja, omong kosong. Nah, lalu yang mau gue sampaikan lagi ialah yang kemarin lawan, kita bahas 2 game sebelumnya ya, Cina. Menurut gue kelebihan dari, sorry ya, gue bukannya melihat pelatih lama atau pelatih baru. Patrick Kluivert di waktu game lawan Bahrain menurut gue adalah sisi positifnya. Posisi positifnya adalah dia mampu melihat pemain-pemain yang sekiranya emang bagus gitu loh. Contohnya, gue kira Kevin Dix bakal main di back kanan. Hampir semuanya kayaknya bakal prediksi Kevin Dix yang di kanan ya. Walaupun katanya mungkin ada cedera. Pada akhirnya yang kemarin main Yakob Sayuri. Terus di kiri, bukan, penyerang sayap kirinya, Kambuaya sama Egy. Menurut gua karena Indonesia di momen itu, wajah Indonesia adalah ingin memenangkan pertandingan. Jadi menurut gua dengan melihat situasi seperti itu, menurut gua itu suatu hal yang berani gitu, bukan tanpa pertimbangan. Beda lagi kalau misalkan lawan Jepang, menurut gua Kluivert udah melihat pertandingan Jepang itu natin tulus gitu loh. Buktinya Calvin Verdong nggak dimainkan. Menurut gua kalau misalkan emang waktu lawan Jepang Kluivert menginginkan sesuatu, harusnya Verdong main dari awal. Iya, Verdong dari awal. Terus juga di kiri bukan Beckham yang main. Percaya dah, kalau misalkan emang Kluivert serius, kayaknya bukan Beckham yang main. Menurut gua Marcelino. Terus di kanan siapa kemarin tuh? Egy. Ya terlepas dari itu, ya 6-0 menurut gue suatu hal yang it's okay lah 6-0. Dalam arti gini, mungkin emang Jepang lawan lapis 2-nya. Kita belum
belum tahu nih takaran kita lapis 1 atau lapis 2-nya siapa aja. Buktinya kemarin Dean James main, terus masih ada Tom Hai sama Joe Pelopesi. Menurut gua itu bukan pelapis, itu masih setengah full team menurut gua. Jadi menurut gua waktu lawan Jepang itu menurut gua chemistry-nya nggak ada. Chemistry di belakang apalagi ya. Gua kira Rizky Ridho itu nggak dimainin karena emang istirahat, ternyata karena hamstring ya. Jadi gue pikir emang waktunya Mesilgers buat main full team, dan ternyata gue jujur sama Mesilgers itu nggak suka ya dari awal Bahrain dia main. Enggak, bukan maksudnya bukan ini ya. bukan personal maksudnya enggak, kurang ada pakemnya gitu loh. Positif kurang ada pakemnya. Jadi ada kalanya momen Mesilgers itu nge-press sendiri gitu loh, dengan posisi dia kan jatuhnya back terakhir gitu loh. Maksud gua kalau misalkan emang lu back terakhir, kenapa lu harus maju sendirian gitu? Akhirnya hilang bola gitu loh. Ya kan, menurut gua itu sih. Nah, terus kita bahas di menuju ronde keempat. Nah, di ronde keempat ini cukup tricky ya. Karena kita akan lolos antara ketemu Qatar, Oman atau Irak. Nah, di sini gua berharap kan ketemunya pasti Qatar ya, kalau misalkan emang ini fix. Qatar, satu lagi Irak atau Oman. Nah, menurut gue lebih suka ketemunya Qatar sama Oman. Karena gue pikir Qatar secara quality performance kita bisa ngelawan. Lawan Oman, menurut gue kita bisa di atas mereka. Nah, yang mengerikan itu Irak. Irak kita tahu, kita kayaknya nggak pernah menang 2 kali lawan Irak. Terutama Aiman Hussein. Aiman Hussein top scorer sementara di Irak dengan 3 gol. Nah, lalu ada Qatar, Almus Ali 13 gol, top scorer di di kualifikasi. Menurut gua tantangannya berat kalau misalkan lawan Qatar sebagai tuan rumah dengan Irak lawan kita. Jadi peluangnya menurut gua agak susah untuk ketemu, kecuali lawan Oman ya. Nah, yang terakhir pengen gua sampaikan, kalau misalkan soal teknisnya mungkin kita bisa menang, tapi soal non teknisnya ini Qatar terakhir bikin momen yang gak sedap waktu lawan India di ronde kedua. Di mana waktu lawan ronde India posisinya satu sama, tapi pada akhirnya golnya Qatar yang aneh, bola udah keluar tapi tetap disahkan gitu loh. Jadi maksud gua ketika nanti kita ketemu lawan Qatar, nah kita harus bersiap-siap dengan hal-hal seperti itu. Yang terakhir itu Palestina lawan Oman. Di situ momen-momen yang kemungkinan besar kita bakal kejadian kayak gitu lagi. Kejadian Oman sama Palestina itu sama kayak kita lawan Bahrain. Di menit-menit terakhir kita harusnya bisa dapat 3 poin, ternyata what the hell gitu men. Ya gitu lah. What the hell. Ya, jadi di ronde keempat ini peluangnya sebenarnya secara quality wise kita bisa 50% lah, 50-50. Tapi dengan kondisi yang seperti ini seharusnya PSSI bisa lihat lebih jeli lah. Ini kan levelnya level kualifikasi, bukan level turnamen yang sesungguhnya gitu. Jadi kualifikasi itu harus menunjukkan fairness. Bagaimana lo bisa menunjukkan fairness kalau ternyata AFC nggak benar gitu loh. Jadi menurut gua itu aja sih, semoga PSSI bisa lobby ya. Karena kita pengen peluang lolos Piala Dunia itu gede. Jadi mau kalau bukan sekarang kapan lagi gitu. Oke, itu aja sih dari gua. Terima kasih. Oke, thank you Timothy. Ini pelan anjir, lebih pelan dong. Cek. Thank you Timothy. Oke, kita langsung ke peserta selanjutnya karena ini ramai banget. Kayak orang mau nonton timnas Rame itu. Rame sampai kelebihan ini ya, nggak dapat tempat duduk ya. Iya, kok bisa di tangga. Iya, kok bisa ya? Pada berebut aja di posisi barat. Iya. Gitu. Sebenarnya di selatan sama utara masih banyak kan. Iya, kan tapi kan udah ada tiketnya. Ayo kita lanjut aja. Oke. Ke peserta selanjutnya. Yang satu ini timnya habis kalah sama tim ASEAN. Tapi akhirnya ngangkat piala kan terakhir. Di mana? Di Hong Kong. Iya bener kan. Angkat piala dari mana? Dari Hong Kong. Dari Hong Kong. Iya, itu dari Hong Kong. kalah juga sama-sama dihujat sih. Iya makanya bingung juga. Oke. Yo ini dia yang selanjutnya. Beri tepuk tangan untuk Eki. Ya selamat malam semuanya. Kita harus senang dulu ya karena timnas kita akhirnya lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Luar biasa. Ya jujur emang gue dari round 1 bahkan nggak nyangka lah kita bisa lolos sampai ke round keempat ini.
Cuman ada satu pertanyaan yang ada di benak gue sampai saat ini adalah, sampai kita lolos ke round keempat ini adalah, apa gunanya kita ganti pelatih kemarin? Ya kan, ada sniper aja. Bener, gue nggak tahu entah kenapa pertanyaan itu selalu terpikir di benak gue sampai match day kemarin timnas kita ngelawan Jepang, karena ini kan pelatih terbaru kita, PK ini kan udah menjalankan 4 match berarti kan bersama tim kita, dan hasilnya buat gue sangat apa ya, jauh di luar ekspektasi, karena tujuan utama kita mengganti pelatih kan harusnya ingin nge-boosting performa tim kita kan. Bagaimana supaya kita bisa mulus jalannya menuju ke Piala Dunia 2026, which is harusnya kita bisa lolos di peringkat kedua. Itu ekspektasi kita ketika berganti pelatih. Mungkin ya, ketika kita masih di pelatih yang sama dan kita lolos ke round 4 seperti sekarang, mungkin kita akan berpikir, ayo udahlah wajar kita. Emang realistis sih di round 4, dan ketika kita kalah sama Jepang mungkin ya emang wajar kita kalah sama Jepang gitu ketika di pelatih sebelumnya. Cuman ketika sudah berganti pelatih harusnya ekspektasi kita nambah dong. Karena kenapa? Karena alasan kita berganti pelatih nggak mungkin dong kita untuk alasan tertentu kan. Pasti untuk kemajuan timnas dong. Nah yang terjadi sekarang, yang terjadi kemarin di 4 match terakhir itu justru gue ngeliatnya kayak nggak ada bedanya gitu dengan pelatih sebelumnya. Kita dibantai Australia 5-1 di sana. Kita menang tipis 1-0 sama Bahrain, kemudian kita dibantai lagi sama Jepang 6-0. Jadi buat gue apa bedanya gitu? Mungkin lah ya kalau misalkan kita bisa curi poin gitu lawan Australia waktu kita away ke sana, mungkin kita bisa mendapatkan posisi 2 itu, mungkin. Cuman ya udah, nasi sudah menjadi bubur, akhirnya kita hanya bisa berpuas dengan lolos ke round 4 nanti. Dan gue sih harapannya timnas kita harusnya bisa lolos langsung ke Piala Dunia di round 4 nanti, yang artinya kita harus jadi juara grup di sana. Dan itu harga mati buat gua untuk Patrick Kluivert. Karena kalau misalkan kita lolos ke round 5 dan artinya kita harus bertarung lagi atau bahkan gugur, ya apa gunanya sekali lagi? Apa gunanya kita ganti pelatih gitu loh? Ya kalau misalnya kita ganti pelatih harus kita lebih bagus dari pelatih sebelumnya. Pelatih yang sekarang harusnya bisa mengantarkan timnas kita lebih jauh lagi, bahkan bisa lolos ke putaran final Piala Dunia. Itu harusnya target kita sesungguhnya. Jadi sampai saat ini pertanyaan gue masih sama, apa gunanya kita ganti pelatih? Terima kasih. Thank you Kak Eki. Thank you Eki. Anda tidak menyimak, kan target kita 2030. Anda nggak nyimak berarti. Ini Kak Eki harus sabar ya, karena traumanya 2 kali ya kan, Iya, ganti betul. pelatih dari klub dan juga timnas. Iya. Iya, sama. Yang satu trofiles lagi. Iya, sama-sama merah lagi. Iya. Ya udah yuk kita lanjut lagi yang selanjutnya. Ini dia, kalau kita sebutin namanya kita terngiang-ngiang terus sama pertandingan kemarin. Karena namanya Kenapa? mirip merek motor dari sana. Oh apa tuh? Boleh tangan untuk Hyundai. Oh, Honda ya maksudnya Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya gue malas bahas match ini. Cuma kemarin gue ditanya sama adek gue kan, Mas, Indonesia kalah sama Jepang. Ya gue bilang aja, Jepang mainnya curang pakai kaki bunsin sama kaki manenya si Kamaru. Terus dia bilang lagi, gak juga Mas, yang main Akatsuki semua. Buset, ngeri amat dong. Udah kipernya Zetsu, terus tengahnya Sasori Itachi, ngeri kan. Gue sampai kepikiran kayak gitu, gue nggak ngerti itu ada gue kepikiran dari mana gitu. Cuman yang mau gue sampaikan 2 hal adalah, gue juga mau ngerangkum match round 3 ini dari lawan Arab Saudi sampai lawan Jepang. Cuman gue nggak mau ngerangkum semua itu, cuman gue mau ambil 2 hal aja, yaitu beruntung dan bersyukur. Yang kedua adalah masih adanya kesempatan. Udah kayak realita kehidupan aja, padahal mah hidupnya lagi berantakan. Tapi gue mau bahas adalah yang pertama, beruntung dan bersyukur. Beruntung dan bersyukurnya adalah kita main di ronde ketiga, ketemunya tim yang sering ikut Piala Dunia. Jepang, Australia, Saudi masih masuk gak ya? Tapi di edisi kita dia ikut, ya udah masukin aja deh.
dalam edisi Piala Dunia terakhir, Jepang, Saudi, Australia, ketemunya tim negara yang dunia yang berisikan pemain kelas dunia. Artinya apa? Ya mereka belajar lah dari match itu. Dan kemarin mereka ngebuktikan juga ke kita, lu kalau mau main Piala Dunia kayak gini nih kurang lebih. Gitu. Ya pokoknya inilah, banyak belajar lah dari mereka lah. Ditambah Bahrain Cina yang sering ikut Piala Asia, cuman kadang lolos, kadang enggak gitu. Gue juga awalnya berpikir ini seperti di Piala Asia lah di ronde ketiga ini. Pokoknya benar-benar beruntung dan bersyukur banget dapat grup yang bisa dibilang itu berat. Coba kalau di grup yang A atau B yang isinya Timur Tengah, cukup hasilnya menang. Yang ada apa? Netizen ketik-ketik segini doang di Piala Dunia. Gak usah sokong dulu deh. Ntar lu ketemu Argentina juga jadi ayam sayur lu. Bener, gue mah. Tuh kalau main di grup sebelah tuh, gue kadang juga berpikir bisa nggak ya tukar sama Ono, kayaknya enak-enak dah. Ya belum tentu juga sih kadang. Tuh yang pertama. Yang kedua, masih ada namanya kesempatan di ronde keempat ini. Gue sebenarnya belum berani ngomong yakin bisa pasti lolos ke ronde keempat ya. Cuman peluang masih ada. Kenapa gue belum bisa berani ngomong? Karena jaraknya kurang lebih 5 bulan lah. Sekarang bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 5 bulan lagi. Sebenarnya ada juga September kan friendly match gitu. Cuman Oktobernya ini. Tapi kalau Oktobernya di rank 2 bukan rank 1, ya nambah berat lagi. Jatuhnya kayak yang di U23 yang tahun lalu main di playoff. Menurut gue itu berat-berat banget dibanding lu main di ronde keempat. Kurang lebih di gitu aja. Gue Yonda, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Yonda. Lo tau gak Yonda tadi ngomongin timnas kayak apa? Kayak rakyat ngeluh anjir. Kayak rakyat lagi ngeluh kalau diwawancara TV One gitu-gitu tuh. Ya logatnya ya. Tapi emang DNA-nya tuh Indonesia banget kan? Indonesia banget, Iya. betul. Walaupun ada kesedihan, selalu ada untungnya. Iya, kan, betul. bersyukurnya. Emang untungnya apaan Yun? Ada kesempatan Iya, tadi ya kan? Iya. Oh iya, dukung aja dulu. Ya gitulah kita mendukung timnas kan selalu begitu ya teman-teman ya. Oke lanjut. Next. Ya, lu tau nggak nih Re, peserta yang habis ini tuh dia tuh bilingual. Oh gitu. Iya, Indonesia Sunda. Dia bisa 2 bahasa itu. Dia satu-satunya orang yang nanya, udah itu udah minggu lalu ya. Udah ya. Dia minggu fun fact aja. Sahanu Louis. maju teh. Louis Saha. Ya oke, langsung saja ini dia kita beri tepuk tangan untuk Billy. Selamat malam. Saya nggak bisa bahasa Sunda ya. Langsung aja. Nih diskusi aja gitu ya, karena bingung juga sebenarnya. Sebenarnya target kita tuh apa sih? Apakah lolos round 4? Apakah lolos Piala Dunia? Atau yang terbaik? Karena nggak bisa diukur. KPI-nya mau apa coba alat ukur? Jadi kita tuh nggak bisa menentukan sebenarnya target utama kita tuh apa. Apakah dengan lolos round 4, terus dengan dapat kemarin tuh yang ribut-ribut gitu ya? Gak ribut, netizennya pemain mah diem aja. Pemainnya diem kan? Diem. Hah? Nggak tahu. Nah jadi gue ngerti nih dari berapa orang maju nggak ada yang bahas matchnya sama sekali gitu. Iya betul kata Mas Felix itu ya, males. Karena percuma kita di pertandingan lawan Jepang kemarin mau nurunin siapapun nggak akan bisa ngubah keadaan juga dengan Jepang mainnya kayak gitu. Bener-bener nggak ada yang bisa kita lakukan dengan pressing Jepang yang seperti itu. Beruntung kita cuma kalah 6-0. Apalagi Jepang ada itu ya,
Namanya aja udah Shuto Mashino, gila. Mesin shoot, gila. Shuto Mashino, gila. Debut dia di Bundesliga dia udah nyetak 11 gol. Gila. Dan dari line up Jepang kemarin yang diturunin waktu lawan kita, itu cuma 3 atau 4 pemain yang dari J1-nya dia. Sisanya main di Eropa dan itu nyebar. Jadi sebenarnya nggak beda jauh sih sama pemain kita ya. Pemain kita juga main di Eropa. Cuma pemain Jepang udah jadi pemain inti semua. Loh, Tom Hai masih pemain inti loh. Tapi begini nggak? Di balik lagi yang tadi sebenarnya tujuannya tuh apa? Karena kita kita memanggil kita memanggil mereka ini buat apa? Kita jujur-jujuran aja. Ini udah 32 umurnya. 30 sorry. 32. Udah mau 30. Udah 28. Apa? Enggak, beneran apa? Terus kalau misalnya oke, mau ditambahin lagi. Tapi tujuannya nggak ada. Bingung gitu. Bilang aja misalnya targetnya lolos Piala Dunia. Udah selesai. Tapi kan ada yang bilang gitu ya. Tapi kan nggak bilang tahunnya kan. Nggak bilang tahunnya. Walaupun masih bisa sih. Joy Pelipesi 4 tahun lagi masih umur 36. Tapi kita nyari Joey aja susah mati. Sampai sekarang, kemarin lawan Jepang tuh membuktikan. Emang umur tuh nggak ada. Emang udah umur, jadi ya. Diobok-obok. Gue rasa kemana pemain Jepang kalau diganti ke Hirose gitu juga kayaknya masih aman-aman aja. So Yamamoto gitu suruh main gitu kan. Masih aman itu. Siapa? Kenji Adachihara. Ya terakhir dari gue ini membuktikan emang lu udah berproses selama puluhan tahun tuh ada hasilnya gitu. Dibanding dengan yang satu lagi yang iya memang niatnya kan akselerasi. Betul ya, akselerasi. Ya. Ini juga nyambung lagi ke head of scouting timnas kita yang baru, Om Simon. Head of scouting tapi mau nyari pemainnya di mana? Oke, misalnya cari pemain, ketemu pemainnya mau diapain? Adakah penjelasan tentang hal itu? Udah ya, udah capek banget kayaknya ya. Kan sesuai judulnya ya, reality check ya. Bener dong berarti kan. Udah deh, kita udah lolos ke round 4 ya. Jadi walaupun lawannya Arab semua nih, kita kayak Korea Selatan awal-awal gitu ya. Kalau masih ingat di Korea Selatan awal-awal round 3 tuh kayak dia sendiri, sisanya negara Arab gitu. Nah kita juga sama nih. Enggak dong. Dengan permainan kemarin, ya kita doakan yang terbaik aja untuk timnas Indonesia. Oke, terima kasih Kak Billy. Kalau tadi Yonda kayak rakyat ngeluh, ini kayak cutting ngambek. KPI-nya apa? KPI-nya apa? Gitu. Iya, kayak cutting ngambek. Lata ketemu maba pengen nyetukin aja gitu. Kayak gitu tuh, kayak barusan tuh. Komdis. Iya. Terus kalian fungsi kalian di sini apa sebagai anggota BEM? Kayak gitu-gitu tuh. Siap salah, senior, siap salah. Terus kita sekarang visi ke depannya apa? Ada di sini gitu kan. Gitulah. Oke, kita lanjut aja. Yang satu ini teman saya di salah satu program, asik. Banyak ya program? Iya, ekspedisi malam.
Oke, saya beri tepuk tangan untuk Rehan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jamnya Jepang. Asli. Iya, ini jam 6 nih, 6.00. Iya. Oke. Ini gue biasa ya nggak bawa materi, jadi mau nanya-nanya aja nih. Tapi menurut gue kemarin laga lawan Jepang kita kalah 6-0 itu menutup euforia kita menang lawan Cina, bener gak? Jadi kayak lawan Cina tuh jadi anggap angin lalu aja gitu. Padahal lawan Cina menang 1-0 itu sebuah prestasi yang mana juga Bahrain kalah dan kita bisa langsung lolos ke round 4 kan. Tapi di sini gue mau nanya makanya nih, yang nganggap di sini Indonesia mainnya bagus lawan Cina boleh tepuk tangan? Bagus ya, main bagus. Ya oke. Banyak juga, gue juga nganggap timnas kita bagus ya pas lawan Cina karena menurut gue maksimalnya timnas kita itu ada di lawan Cina tuh. Itu semuanya optimal lininya walaupun banyak yang ngomong ya di Twitter, golnya cuma lewat penalti kan juga gol anjing mana sih? Orang kok ya. Penalti dibilang cuma, penalti sama kayak offside, sama kayak ganti pemain itu kan part of the game ya. Dan apalagi itu adalah, gila udah ngomongnya kayak ini ya, kayak orang bener. Yang mana juga hasil penaltinya dapat dari penetrasi Ricky Kambuaya yang mana itu tujuannya buat nyerang kan. Dan dilanggar bukan salah Ricky Kambuaya dong. Kan itu emang ini mana sih orang-orang. Nah, balik lagi fast forward ke game lawan Jepang. Bener tadi kata orang-orang di sini, gue juga setuju semuanya. Ini adalah cerminan kalau kita main di Piala Dunia, jujur. Sebenarnya ngelihat, kelas kita ternyata masih di sini nih. Tapi sebenarnya kalau ngomongin kelas, strategi segala macam itu masih bisa dilatih lah, masih bisa ada waktu untuk ini. Tapi yang mau gue highlight adalah mentalitas sih sebenarnya. Mentalitas dari pemain tuh dilihat dari menit awal kita tuh kayak malas-malasan gitu. Apalagi striker kita yang paling ganteng menurut gue itu kelihatan ya body language-nya ya. Gue sebagai fans United ya, tahu banget fans mana pemain bola yang malas tuh gue tahu nih. Gue udah 15 tahun dukung United, gue bisa ngeliat mana body language orang pemain yang malas nih. Menurut gue ada beberapa kemarin yang gue gak mau sebut nama selain yang tadi ya, tapi ada beberapa yang kelihatan body language itu udah malas-malasan gitu, kayak gue udah lolos nih di sini, gue mau jogging aja di Osaka gitu. Habis itu bikin konten nutup kulkas kan. Kayak gitu loh. Maksudnya mentalitas tuh harus ada walaupun kita udah lolos, kita harus menampilkan penampilan yang terbaik karena ini juga sebenarnya match penting juga. Kita sebenarnya kasar-kasarannya kapan lagi kita uji coba gratis lawan Jepang secara resmi lagi. Secara resmi dan Jepangnya nurunin pemain-pemain yang bagus juga di home mereka kan. Makanya kemarin pas siapa pelatihnya Hajime Moriyasu press conference sebelahnya Endo nih, anjing nih orang gila nih. Moriyasu kan Endo main dong berarti kan. Gila, gue sebagai fans Liga Inggris juga sering nonton Endo 10 menit terakhir walaupun, tapi itu kelas banget dan ditunjukin lagi kemarin. Dan apalagi ada Kubo dan Kamada menurut gue beda kelas banget, dia menang lini tengah lawan Bernardo Silva dan Kevin De Bruyne. Sekarang ketemu sorry nggak ada rasa sih menurut gue. Hilger sama Izzy saya paling ganteng di tanah cuy, gol kedua tuh gila. Beda kelas ya emang Jepang ya, respect Jepang. Nippon Cahaya Asia. Terlalu kita bangsa besar, ini invasi asing ini. Kita bangsa yang besar. Oh sama ini udah gue analisanya segitu aja. Kita lucu-lucuan lagi. Rolex. Nah, nih ada nih gini deh. Yang setuju timnas dikasih Rolex tepuk tangan. Oh, Mas pengen ya Mas ya? Oh jadi kebanyakan gak setuju ya? Gue beda nih justru. Gue justru setuju karena menurut gue ini adalah prestasi timnas terbaik sejauh ini. Jadi menurut gue, mungkin kalau gue jadi Prabowo ya, kapan lagi timnas ya begini ya? Gue kasih sekarang aja deh gitu kan. Iya gak sih? Momen dan ini adalah tim ASEAN pertama yang lolos ke round 4. ASEAN loh, Asia Tenggara. Jadi ini sebuah prestasi juga untuk timnas kita sebenarnya. Jadi untuk diapresiasi sebenarnya wajar. Urusan cabur-cabur lain ngiri, ya emang jujur-jujuran aja sepak bola dari dulu kan dianggap emas kan gak sih?
Iya, jujur-jujuran nih, harus truth aja nih. Sorry ini buat atlet-atlet yang lain, cuman selama ini walaupun sepak bola itu rendah banget peringkatnya atau prestasinya, tapi tetap aja dianak emaskan di negeri kita ini karena negeri kita bangsa yang besar. Balik lagi ke situ ya. Tapi sekeren-kerennya Rolex ya masih keren Uzbekistan. Di pinggirnya iya BYD di sini saat ini baru negara besar. Terima kasih gua Raihan. Mas Rehan. Kita sama-sama tahu aja Mas Rehan. Kalau tidak ada kita, timnas tidak masuk ronde keempat, Mas Rehan. Mas Rehan. Kenapa, Bu? Kayak suara Bang Jarwo aja. Iya, kayak suara Bang Jarwo, bener. Bang Jarwo. Atit gitu ya. gitu. Gimana tapi setuju gak tadi yang diomongin? Yang mana nih? Bagian yang mana? Terserah, kan banyak tadi. Ini yang dikasih jam. Enggak, maksudnya dikasih jam bermain pemain-pemain ini. Oh betul, ya betul. Kalau jam bermain betul. Iya, terutama kan kayak Beckham akhirnya dapat kesempatan jadi starting. Terus Yance sama Yakob. Tapi bahkan katanya ada faktanya, katanya Yance sama Yakob gak boleh dimainin bareng ya. Pernah gak sih dengar fakta itu? Pasti salah satunya cedera. Katanya gitu, di Malut juga berapa kali tuh kalau ada yang bisa ini. jadi. Iya, bisa jadi. Makanya. Kemarin juga berdarah kan. Iya, kan mereka bertarung untuk bangsa yang besar. Yo, ya beda ya, tadi kan ada rakyat ngeluh, ada kating ngambek. Ini orang nalar ini. Orang nalar. Iya, emang gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut. Ya. Ya, panggil dong, gantian dong, yang manggil dong. Oke, selanjutnya kita akan, ini aku nggak tahu ya Kak. Orangnya siapa? Iya betul. Iya, itu pokoknya sebut namanya aja nggak apa-apa. Panggil aja ya. Iya. Kepada Kak Abel dipersilahkan. Yang mana nih Kak Abel? Oh. Waduh, pergi ketuanya nih. Ya, selamat malam KPI. Sebelumnya selamat untuk 1 million subscriber buat JMTV. Keren banget, semoga bisa terus maju ke dunia perpanditan Indonesia, bisa melahirkan pandit-pandit generasi baru yang tentunya tujuannya adalah tuh semakin membuat sepak bola Indonesia makin maju gitu. Nah, reality check ya. Saya kalau tadi kan Pak Ismail mengawali dengan les musik. Saya dengan les bahasa sedikit kali ya. Les bahasanya kurang lebih gini. Ini sorry pakai HP. Karena nggak paham bahasa juga, nggak fluent. Indonesia, sore wa kimi tachi ni totte nigai genjitsu da. Indonesia, inilah realita pahit buat kalian. Itu sedikit ya. Udah nggak banyak-banyak kok, segitu doang. Terkait timnas Indonesia kemarin, jujur dari akunya sendiri nonton babak pertama udah mikir, ini emang kelas kita masih jauh banget. Iya sih, semua juga saya yakin masyarakat Indonesia juga pengennya kita mau lolos Piala Dunia gitu. Kapan lagi? Dan momennya udah sedekat ini emang. Tadi juga udah dijabarkan oleh beberapa teman-teman semua. Saya pun pribadi melihat ini loh udah sedekat ini emang. Kayaknya ini nih momen kita nih. Tapi ya lagi-lagi sesuai topiknya, reality check. Jepang dengan lapis kedua aja bisa memporak-porandakan pertahanan Indonesia kayak gitu. Itu membuktikan bahwa nanti di Piala Dunia yang ibaratnya nanti akan ketemu yang lebih tinggi lagi dari Jepang, bisa jadi skornya akan lebih dari setengah lusin kalau kita nggak segera berbenah, kalau nggak segera cari solusinya yang tepat, mungkin entah perbaikan strategi atau perbaikan dari segi cara main atau apapun itu ya. Tapi kalau saya melihatnya ini udah lolos round 4, ini udah the best, itu udah pasti, the best banget, besto gitu kan. Ini udah nanti di round 4 pasti akan ada penyesuaian lagi, akan ada perbaikan lagi. Soal pelatihan sekarang gak mau judge apa-apa karena toh juga masih 4 pertandingan, masih akan eksperimen lagi. Tapi kalau harus ngasih nilai banget cuma berdasarkan dari 4 pertandingan, 6,5 lah. 6,5. Mungkin kalau seandainya curi poin lawan Australia bisa lebih tinggi. Karena kan tadi sebenarnya seperti yang disebutkan Eki, kalau mau ganti pelatih kan harusnya buat boosting, tapi ternyata ya masih di situ aja.
gitu kan. Buat apa ganti pelatih ya kan? Enggak. Yang pasti kalau aku ngeliatnya pribadi, pokoknya untuk timnas udah ngelakuin bagian mereka, pemain udah ngelakuin bagian mereka, pelatih udah ngelakuin bagian mereka, hasil ya udah itu belakangan. Tapi boleh dong, saya sebagai pribadi kecewa. Masa lawan Jepang kemarin 6-0 banget nih. Piala Asia kemarin aja 3-1 loh kita kalahnya. Plus pas yang kemarin versi pemain terbaik pun di GBK kalahnya masih 4-0. Ini tiba-tiba naik jadi 6-0. Ini bukan ajang untuk cari yang terburuk mas, bukan. Jadi gimana ya, mentalitasnya kemana ini? Harusnya kan minimal masih fight. Cari kayak peluang, buka segala macam gitu-gitu kan. You're doing it, right? Maksud aku, minimal kalian tunjukin mentalitas kalian tuh, kalian nggak mau kalah, mau main Piala Dunia kan, kalian ketemunya bukan cuma lawan Jepang, ketemunya Argentina bisa jadi, ketemu saudara kalian yang sedarah Belanda bisa jadi tuh, bahkan mungkin bisa jadi saudara Belanda lainnya Kuratsao juga bisa, minimal tunjukin gitu. Masa lawan Jepang kemarin kalian setengah lusin gitu, kayak mentalitas away-nya nggak ada gitu. Nah ini juga jadi pertanyaan nih, mentalitas away timnas kita belum teruji. Terbukti dari 10 pertandingan, kalau nggak salah 2 kali imbang sama 3 kali kalah kalau nggak salah. Jadi itu menunjukkan bahwa mentalitas tandangnya kita tuh belum teruji. Masih jago kandang lah istilahnya gitu. Dan ini yang harus segera diperbaiki. Tapi ya rest assured, mudah-mudahan timnas bisa menemukan jalan atau taktik terbaik. Saya nggak mau bahas apa-apa nih dari tadi. Ini jam saya juga smartwatch ya, jadi nggak akan bahas apa-apa lagi. Ya udah sih paling gitu aja. Yang terbaik pasti buat Indonesia, gambare. Arigato. Oke, kita lanjut. Yang ini ada request dari talent tuan rumah, asik talent tuan rumah. Kayaknya dia resah ya, kayak dia tadi resah tuh ngelihat kita pada tampil. Kayak dia bilang kayak ini, awas ini gue ajarin nih gitu. Oke ya, oke langsung ya kita sambut tepuk tangan untuk Fai. Wah udah lama gue nggak di sini. Selamat malam, pasti bisa kopi. Tadi udah banyak yang ngomong polisi, enggak, kita enggak. Tidak akan seperti itu. Memang kepala saya botak memang. Betul. 2 match udah dilakuin sama timnas Indonesia kemarin menghadapi Cina, menghadapi Jepang juga. Menghadapi Cina kita juga udah tahu hasilnya bisa dibilang itu yang membawa kita menuju ke ronde 4. Ada juga poin-poin positif yang bisa kita ambil. Pemain-pemain Liga 1 kita bermain dengan sangat baik di saat diturunkan oleh Patrick Kluivert, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Beckham Putra, Yance Sayuri, Yakob Sayuri. Ini akan menjadi sangat baik sekali untuk masa depan timnas. Karena ternyata yang awalnya kita punya stigma sulit sekali untuk memainkan Liga-Liga 1 untuk masuk ke starting 11, tapi ternyata dengan ada 3-4 pemain dalam starting 11 ini ternyata membuat Indonesia punya warna lebih. Kita punya kecepatan dibanding dengan pemain-pemain kita yang bermain di Eropa yang mungkin lebih stylish, lebih technical, tapi kita punya speed yang akhirnya bisa kita andalkan. Kita masuk ke judul reality check. Ini akan menjadi poin gue. Gue pengen nanya dulu sama teman-teman semua. Coba kasih tepuk tangan yang percaya bahwa Indonesia bisa lolos dari ronde 2 kualifikasi Piala Dunia. Coba minta tepuk tangannya. Banyak ya ternyata yang pede kita bisa ngelewatin Irak, Vietnam dan juga Filipina. Gue pengen nanya lagi. Siapa yang percaya bahwa kita bisa ngelewatin ronde 3 kualifikasi Piala Dunia? Optimis semua ternyata ya. Walaupun ngadepin Arab Saudi, Jepang, Australia, 3 negara yang notabene adalah langganan Piala Dunia. Belum lagi 2 negara besar di Asia, Bahrain dan juga China. Yang perlu gue garis bawahin adalah di pertandingan Indonesia menghadapi Jepang, kita sudah mengantongi 1 tiket menuju ke ronde 4. Jadi sebenarnya eksperimen yang coba dilakukan oleh Patrick Kluivert ini adalah sebuah hal yang wajar menurut gue. Karena apa? Karena kita akan menuju ke ronde 4 di mana kita akan menghadapi negara-negara yang jauh lebih kuat juga sebenarnya. Ada Qatar di sana, ada Uni Emirat Arab, ada Irak juga di sana yang notabene adalah negara-negara besar di Piala Asia. Tapi reality check-nya adalah di saat coba untuk melakukan eksperimen seperti apa yang dilakukan oleh menghadapi Australia, terjadi kembali.
Kita banyak sekali kebobolan. Lawan Australia 5 gol, lawan Jepang 6 gol. Banyak sekali yang harus dibenahi oleh Patrick Kluivert dan kolega. Siapapun itu pemainnya, apapun itu taktiknya, terlihat sangat buntu sekali kemarin. Gue nggak tahu apa yang terjadi, apakah memang perbedaan level atau mungkin level fatigue atau mungkin mental dari pemain yang karena memang sudah mengantongi tiket menuju ke ronde 4. Banyak sekali faktor, tapi itu sebuah reality check buat Patrick Kluivert dan kolega. Ternyata gap kita cukup jauh antara Jepang dan juga Indonesia. Ranking jauh, oke. Kalau ngomongin pemain, tadi udah disebutin juga sama teman-teman semua. Beberapa pemain kita juga main di Liga Eropa, tapi kita nggak bisa keep up. Mungkin kita butuh proses di sana. Dan proses itu masih cukup panjang sampai nantinya kita akan menghadapi Lebanon dan Kuwait di persiapan menuju ke kualifikasi ronde 4. Ada reality check lagi satu lagi mungkin. Tadi udah ada tepuk tangan dari teman-teman semua, ronde 2 ternyata optimis, ronde 3 optimis, tapi ada beberapa teman-teman juga di luar sana pastinya mungkin Jebret Tim yang nonton juga mungkin punya pendapat yang berbeda. Kita menghadapi Jepang, Arab Saudi, Australia bisa sampai di titik ini merupakan hal yang luar biasa menurut gue. Suatu hal yang tidak pernah kita pikirkan, sampai akhirnya tapi euforia kita terlupakan karena kekalahan 6-0 menghadapi Jepang. Ini jujur sebuah hal yang jujur gue sedikit agak kecewa. Karena apa? Karena sebenarnya apa yang sudah dilakukan dari 0 sampai sekarang, ini progres sudah sangat jauh sekali. Gue sebagai pribadi, jujur gue nggak berharap sebenarnya Indonesia bisa lolos ke ronde 4 menghadapi negara-negara besar ini. Namun ternyata kita bisa push the limit, kita break the limit sampai akhirnya kita sampai ke ronde keempat. Pesan gue cuma satu buat teman-teman semua, buat Jebret Tim yang nonton di channel dari JMTV. Satu pesan yang paling penting adalah siapapun itu pemain, siapapun itu pelatihnya, dukung terus Timnas Indonesia. Kita menuju ke mimpi kita. Insya Allah 2026 kalau memang tidak ada halangan yang melintang, kita bisa lolos Piala Dunia. Terima kasih teman-teman. Thank you, bye. Wow. Ya teman-teman, barusan Anda sedang menyaksikan back tengah beraksi. Tahu kenapa? Karena dia nyapu bersih. Dia melakukan. Jadi tujuannya mau maju tuh itu ya? Iya, itu dia tadi nyapu bersih. Tiba-tiba habis charter datang yang rapi. Itu ibarat tadi lu semua Indonesia nih, dia Jepang tuh tadi tuh. Pandit Jepang tuh. Langsung rapi gitu. Oke. Udah segitu aja. Oke, kita lanjut. Ini yang tadi salah sebut. Iya, tadi gue ketuker sama yang satunya. Ya. Sama kayak Coach Patrick ketuker Yakob sama Yance. Tapi kakak bisa bedain nggak? Apa? Bisa. Nomor punggung. Kalau ketemu langsung pakai baju bebas nggak bisa. Lah kalau ketemu di mall. Ketemu di mall, panggilnya Sayuri gitu kan. Ya nengok dua-duanya dong. Iya, ya atau panggilnya Yakob ngetes gitu. Ya kan Yakobnya nolnya enggak, orang gue manggil Yance gitu. Ya segitu aja. Lanjut. Yang satu ini Sultan tapi bukan Rans aja. Kenapa ya? Udah dua-duanya lagi Kak namanya, udah Sultan iya. terus Raffi. Oh ya, oke langsung aja kita sambut, ini dia Sultan Raffi. Selamat malam KPI. Eki. Kalau bicara soal mungkin ya, kalau mungkin lawan Australia di Australia itu Jet Eagles peluang pertama gol, kita emang pasti bisa lolos. Kalau lawan Bahrain itu nggak kecolongan, emang pasti kita lolos. Tapi udahlah, namanya mungkin mah, ya udah lewatin aja. Sini gue mau ngebahas yang sebenarnya teman-teman nggak bahas ya. Gue mau ngebahas rapor pemain Liga 1 yang ada di Timnas yang kemarin main. Gue sebagai penonton Liga 1, gue cukup amazed lah sama perkembangan pemain-pemain Liga 1 yang ada di Timnas saat ini. Oke lah, kalau kayak kemarin lihat Sananta, kita mungkin nggak bisa begitu nilai banyak ya, karena emang menit bermain dikit banget, karena cuma ada satu peluang yang sebenarnya itu kalau dia udah main agak lama, mungkin itu bisa jadi sesuatu. Menurut gue itu dia belum panas sih Sananta. Kakinya itu kayak masih kaku lah. Terus Vano Lillipali pas lawan China, gue juga nggak bisa nilai banyak karena emang menit bermainnya
nggak banyak. Yang gue lihat sih kalau nggak salah 7 menit si Lili Pali. Terus ada ini nomor 6. Gue bilang di grup KPI pas ada pemanggilannya itu, ini gue salfok banget nih sama nomor 6 nih. Kayak akhirnya banyak yang nyinyirin kan. Oh ini mah pemain ya udahlah, ada dari tim juara panggil aja lah. Bahkan saya bikinin konten sendiri kan, konten collab tuh di Instagram. Tapi gue ngeliat emang pemain ini gue bahas match lawan China dulu ya, soal Beckham Putra. Gue ngeliat Beckham walaupun main cuma 16 menit, tapi gue ngeliat di internet banyak nih respon-respon positif lah. Ada beberapa yang mes, yang kagum, atau mungkin ada beberapa yang baru pertama kali lihat, siapa sih nih Beckham Putra, pemain dari mana sih? Gue sebagai penonton Liga 1, sebagai fans Persib pun di beberapa musim terakhir, terutama musim ini ya, gue setiap ngeliat si Etam pegang bola ini kayak, ini orang kayak pasti bisa ada sesuatu lah setiap Etam megang bola, entah crossingnya atau apanya, dan ini pun terbukti lah di timnas. Ada beberapa momen yang tekak-tekuk Etam nih benar-benar bikin penonton kagum lah. Terutama pas ada peluang sama si Kevin Dix. Itu kalau gue sih yang sering lihat Etam main, itu udah biasa banget dia lakukan di Persib. Entah dari tusukan dari kanan, dari kiri. Dan momen itu pun kalau gue ngeliat, ini kalau nge-eksekutornya kaki kiri, ini bisa lain cerita. Ya, sayang banget itu yang nerima itu Kevin Dix yang notabene bek kanan, yang kaki tergojek kaki kanan, jadi ya bolanya udah pasti straight to the keeper, nggak bisa flashing atau apa. Namun di luar itu gue sangat appreciate banget lah sama Beckham Putra ini. Terus next ada Kambuaya sama Yakob. Ya mungkin teman-teman sini udah sering lihat lah ya performa Kambuaya sama Yakob Sayuri. Yang bikin gue amazed banget sama Kambuaya ini, dia tuh apa ya, tekukannya tenang banget. Bahkan di kotak penalti pun dia masih sempat lihat dulu, tahan mau oper atau syuting. Ini yang menurut gua ketenangan mental pemain Liga 1 harus lihat lah contoh dari Kakak Riki ini. Next ke match lawan Jepang. Gua pun pas melihat starting line up, ini emang agak apa ya, agak mengagetkan lah buat gua. Emang momentumnya si Beckham Putra ini, si Etam lagi naik banget nih, semua media nyorot, semua mata netizen tertuju ke dia. Namun ini menurut gue terlalu dini lah buat Beckham, panggung di timnas senior apalagi. Emang dia Liga 1 main di Persib bagus, sering banget jadi pemain inti. Namun ini panggungnya ini beda loh, ini timnas senior, kualifikasi Piala Dunia dan lawannya Jepang pula gitu loh. Main away lagi. Jelas ini kayak jadi pisau bermata dua lah buat Beckham ini. Kalau dia main bagus udah pasti naik banget, semakin naik namanya. Namun ya realitanya apa, dia hanya main satu babak dan langsung diganti kan di babak kedua. Ini boleh Patrick Kluivert kurang jeli lah ngeliat peluang ini. Kalau emang pun mau rotasi atau mau experience, ya mungkin menurut gue sebagai kacamata netizen ya cobalah lihat-lihat lawan dulu gitu loh. Ini kita lawan Jepang, yang kalau mau menurut gue sih baiknya ya mungkin inti dulu lah, main inti, entah Marcelino, Egy ataupun Ole ataupun lah siapapun yang di depan yang biasa langganan, itu pun harusnya mereka dulu loh. Jangan langsung pagi Yance, gue setuju sama Dapa. Emang di Malut ini si Yance ini banyak banget operasi ini di kiri sebagai back kiri, sedangkan Yakob sebagai sayap kanan. Emang aneh sih, kenapa si Yance ini bisa ditaruh di winger, itu pun di depan dan di kanan pula, bukan posisi regulernya. Jadi kurang fair lah kalau kita ngehujat dua pemain ini, Beckham sama Yakob. Terus sebenarnya gue nggak mau banyak sih, karena gue sini emang nggak bawa materi dan pengen lihat teman-teman semua. Dan terusnya buat jebret tim nih, gue emang dikit aja bawain soal pemain Liga 1 ya. Kalau emang pengen banyak tahu informasi Liga 1 bisa follow lah bola_ID. Terima kasih. Hatur nuhun. Oke, hatur nuhun Arafi. Keren. Kumaha Gerardo. Yo, sajane ki nek timnas main yo. Gue gak bisa Sunda, gue bisa Jawa. Ya, oke, itu tadi dari Raffi, kita langsung lanjut. Ini tadi kan dari awal kayaknya udah barbar semua nih. Ini saatnya orang akademik nih, yang orang akademisi nih yang maju nih ke panggung. Takut banget jadi kuliah umum kan? Iya. Oh, selalu gitu kita. Kalau dia naik ini langsung orang-orang sini bawaannya pengen minta tanda tangan langsung. Minta tanda tangan skripsi.
Oke, ini dia hadir dari media sebelah, weh, nggak kampusnya dari TV 3 huruf, TPI ya. Iya dulunya TPI ya. Oke, boleh tepuk tangan. Ini dia Pak Andri. Cik. Oke, selamat malam semuanya. Pertama, sekali lagi kita berikan aplaus untuk Jebret Media yang sudah meraih 1 juta subscribe. Yang kedua, tepuk tangan sekali lagi untuk timnas kita yang sudah melangkah sejauh ini. Mulai dari ronde 1 sampai ronde 3, menurut saya kita harus memberikan apresiasi, men. Jadi dari banyak pertandingan, hampir 20-an lah ya. Jadi menurut saya ada banyak dinamika ya. Jadi kadang kita main bagus, kadang kita main jelek, up and down lah. Kadang kita menghakimi pelatih, menghakimi pemain. Tapi menurut saya kita harus memberikan ruang respect kepada pemain, PSSI, staf kepelatihan yang sudah membawa kita sejauh ini. Ini pertama kali kan untuk negara ASEAN. Dan anehnya kita sebagai masyarakat Indonesia itu masih kurang puas dengan pencapaian ini. Itu kenapa? Yang pertama soal komunikasi menurut saya. Dari federasi juga. Ya menurut saya perlu dipertegas standar kita. KPI kita mau ditargetkan kemana dan segala macam. Nah, yang ingin saya ajak ke teman-teman, bolehlah teman-teman menghakimi siapapun. Tapi jangan lupa teman-teman, mereka sudah berjuang berdarah-darah loh sampai sini. Dan kita masih nggak memberikan ruang respect kepada pemain-pemain itu. Jadi saya salah satu orang yang paling depan mendukung mau timnas menang, mau timnas kalah, saya tetap yang terdepan. Karena menurut saya ini sudah prestasi yang sangat luar biasa. Dan mereka menurut saya sudah belajar banyak ya, melawan tim yang kayak Jepang, melawan tim yang kayak Bahrain, kayak Cina. Menurut saya itu sudah menjadi pelajaran bagi mereka untuk berbenah di beberapa bulan yang akan datang. Dan saya yakin kalau memang niatnya mau lolos, segala pertandingan yang sudah dilalui ini pasti jadikan pembelajaran sama timnas. Karena ketika di Oktober nanti, ini nggak ada mainan lagi. Ketika kalian salah dalam line up aja, udah kalah selesai gitu kan. Jadi menurut saya manfaatkan waktu untuk berbenah lah di beberapa bulan ke depan. Karena saya yakin timnas juga nggak mau nanggung malu ibaratnya. Karena ibaratnya kita udah keduluan sombong lah netizen segala macam. Jadi kalau bisa tadi kalau nggak mau malu di 2030 yang keduluan Malaysia ataupun negara lain, ya mau nggak mau kita harus fight di tahun ini. Jadi jadikan pelajaran yang di pertandingan ronde 1, ronde 2, ronde 3 untuk berbenah. Mau nambah pemain, mau kurangi pemain, mau ganti pelatih, itu ranahnya federasi. Yang penting kita punya misi yang sama, kita berharap timnas kita maju ke Piala Dunia kalau bisa kan. Syukur kalau tahun depan, kalaupun di 2030 ya kenapa tidak kan? Karena jangan lupa teman-teman, di saat kita improve, tim-tim lain juga improve. Jadi itu yang kita lupa. Jadi sering kita menghakimi, kok kalah kan? Jangan lupa, Cina juga berbenah, Bahrain berbenah, Jepang apalagi gitu kan. Nah itu yang sering mungkin kita lupa, sering kita notice ketika kalah aja. Tapi kita lupa bahwa ternyata tim-tim lain lebih prepare. Karena kita kan sekarang ibaratnya disorot terus tuh. Dari segala hal, dari pagi sampai malam ibaratnya lah, semua terbuka di media sosial. Dan tim-tim lain itu pelajari itu teman-teman. Mereka tahu titik lemah kita dan segala macam. Jadi ya kalau kita menghakimi yang kalah, kita jangan lupa lihat bahwa tim lain juga sedang berbenah mengikuti pola kita juga gitu kan. Dan sayangnya kita terlena gitu kan. Saking terlena dan glorifikasi dan segala macam. Porsi media kita terlalu besar untuk hal-hal yang menurut saya tidak perlu gitu kan. Jadi kadang kita lupa esensinya bahwa ya ini fokus aja gitu kan. Kalau menurut saya lebih dorong kalau bisa ada penerapan aturan soal penggunaan media sosial. Jadi membatasi bukan berarti membatasi ruang gerak menurut saya. Tapi itu penting teman-teman. Kalau memang fokus di game ya fokus game aja. Karena ibaratnya kita negara baru yang nggak boleh neko-neko lah. Jadi fokus aja dulu. Kalau kita on the track, jangan dulu mikir yang aneh-aneh, gimmick dan segala macam. Saya yakin tuh timnas kita akan lolos itu. Tapi kalau porsi pembagian soal expose media masih lebih besar dan berusaha mencari cuan dari situ, ya mohon maaf aja agak susah kita nanti untuk bersaing. Jepang adalah salah satu contoh kemarin bagaimana kita diajarkan bermain dengan tempo yang sangat tinggi sepanjang 90 menit teman-teman. Dan harusnya itu sudah menjadi warning bagi tim pelatih dan juga seluruh jajarannya bahwa kalau kita main-main di ronde keempat nanti ya udah siap-siap dibantai habis-habisan sama netizen. Jadi saya percaya timnas akan berbenah di beberapa bulan ini dan saya adalah salah satu orang yang akan optimis apapun hasilnya saya tetap yang terdepan mendukung Garuda. Jaya jaya timnas.
Luar biasa. Jaya, jaya. Merdeka. 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 Luar biasa. Itu mahasiswa. Teman-teman masih semangat. Itu dia tadi dari Pak Andre. Kita masih harus mendukung timnas. Setuju. Luar biasa. Bawaannya emang gitu. Jadi pengen demo gue dengar Pak Andri maju besok ya. Tadi udah ada cuttingnya. Udah ada cutting, ya, udah ada rakyat, ya kan. Lengkap banget hari ini emang. Ada orang nalar juga. Kena lagi ya Kak ya. Iya betul, harus didukung. Coba gue mau tanya dong di sini, boleh tepuk tangan yang setuju timnas kebanyakan ngepost agenda luar lapangan? Kok tepuk tangannya terpaksa? Ya udah nggak apa-apa kalau setuju, nanya doang. Gue juga Terpaksa setuju. dan agak delay ya. Iya, gue juga setuju kok kalau gitu. Oke, yang selanjutnya, lu tau nggak? Habis ini dia yang maju dari semua orang di sini, dia doang yang punya series di Netflix. Waduh. Luar biasa. Ini kan yang Bu, Jojo Bu gitu. Iya, iya benar. kan? Tapi itu dulu maksudnya. Ini udah gede. Sama gak sih orangnya? Beda. Beda sih emang beda. Iya. Iya. Terus Sobat tahu nggak dia main seri sama siapa? Sama siapa tuh, Sama Pak? Davina Karamoy. Weh. Sumpah. Ini dong yang disentil-sentil itu. Apaan? Karambol. Karambol. Aduh, ketawa dong kayak ini ngelawak. Kurang ajar. Makasih ya Kak. Makasih. Ya udah, langsung aja ini. Kak. Kita panggil ini dia, Joshua. Selamat malam semuanya. Malam ya, sebelumnya selamat dulu buat Jebret Media yang udah 1 juta subscriber. Ya, gua fans Barca. Sebagai fans Barca yang sering makan di Hanamasa. Kalau ditraktir doang. Akhirnya gue nonton Jepang kemarin ya, dan gue cuma bisa ngomong konbanwa. Konbanwa artinya kalau dalam bahasa Spanyol, Visca Barca. gitu. Ya, gue agak sedih ya ngeliat timnas gitu kalah 6-0 ya. Karena timnas yang sekarang itu diisi banyak pemain diaspora dan beberapa dari mereka tuh main di Liga Eropa tier 1 gitu kan. Jadi kalau kalah 6-0 tuh kayak nggak pantas aja gitu. Boleh kalah 6-0 kalau yang main tuh Van Boykering ya kan. Oki Rengga tuh. Benedict. Madun, Rohaye tuh baru 6-0 nggak apa-apa kan. Parah tuh. Dan banyak yang bilang Jepang tuh kuat dan mereka hebat bukan karena proses yang instan, benar. Dan kalau diperhatiin tuh Jepang ada mirip-miripnya sama Indonesia kalau gue lihat historisnya ya. Jadi Jepang itu tahun 70 dia sempat naturalisasi pemain juga. Pemain keturunan Brazil namanya Nelson Yoshimura gitu. Cuman tujuan Jepang naturalisasi pemain bukan buru-buru buat masuk Piala Dunia atau dapat jam Rolex. Waktu itu nggak ada Rolex, adanya Sekai. Sekai dia mau tuh Sekai itu ya kan. Nah itu maksud gue tujuannya tuh jangka panjang gitu kan, bukan buru-buru Piala Dunia, dan itu membuahkan hasil. Dari tahun 1970 sampai tahun 1992, akhirnya tahun 92 tuh Jepang berhasil juara Piala Asia. Untuk pertama kalinya, ingat, juara Piala Asia, bukan runner up AFF. Iya. Kita sampai sekarang udah Sandy Wall segala macam masih runner up AFF aja, parah banget ya. Makanya maksud gue tuh kayak kemarin gitu, gue liat Indonesia lawan Jepang mainnya lemes banget ya. Kayak kurang MBG lu, bener dah. Gue ambil. Kayak iya, maksud gue fisik tuh yang utama. Oke lah, strategi segala macam, pressing apa high pressing, tapi lu high pressing kalau nggak ada tenaga juga lemes pressing jadinya kan. Ya udahlah, sekian aja dari gue Yosua, terima kasih, gue juga lemes. Singkat saja ya. Iya, singkat saja. So, terima kasih Yosua atas 1-2 jokesnya. Iya, selalu rapat dan menghibur emang dia materinya. Dikasih 5 menit dia cukup 1,5 menit. Apa? Kan saya lab mahal. Iya, oh iya. Iya, betul. 5 menit tuh 50 juta. Betul. Lu satu episode itu tampil kira-kira berapa screen time lu yang tayang? Berapa? Enggak, serius. Gue nanya. Sekitar 10 detik, 50 detik. Lupa kan saking sebentarnya Kak. Sampai semenit enggak? Nah tuh makanya satu situ aja
di series itu, apalagi di sini Mas aja minta 5 menit gitu. Canda. Oke, yang selanjutnya ini karena ini adalah katanya penampil favorit dari Rere. Iya. Jadi Rere yang bakal present dia secara spesial. Ini dari semua pandit di sini satu yang membekas di hati Rere. Parah sih. Iya, tadi dia sampai nanya gua, si abang itu datang nggak? Datang kok. Oke lah kita berangkat gitu katanya. Iya, kalau nggak ada orang ini aku nggak akan berangkat sih. Tuh statement loh ini statement. Coba kak kalau mau ketawa aja, kasihan kumisnya tuh. Yaudah kita panggil aja. Lu dong, present dong rekan spesial. Silakan Kak Yuno. Mohon maaf, mic-nya belum diambil. Malam semua. Oke, gue kangen sama KPI. Udah 2 minggu KPI libur. Gue kan cool, mencoba untuk cool. Oke, gue jujur gue kangen sama kalian semua, asik. Sama teman-teman KPI semua, you know wannabe semua yang udah jadi fans gue. Oke. Ya, oke. Gue dari tadi ngeliat pembahasannya, aduh gitu aja sih. Gue pengen bahas juga nih tentang permainan tentang Indonesia lawan Cina kemarin, oke? Ya walaupun omongan gue nggak terlalu berbobot ya. Oke, gue ingin gaya lihat permainan Indonesia lawan Cina. Kemarin lawan Indonesia lawan China itu keren banget, gue akuin. Itu kalau diperumpamakan itu bisa loh. Indonesia pas lawan China on fire banget tuh kayak tim KPI. Itu benar-benar nguasain semua dari semua lini. Dari lini tengah. Ya kan ada Pelupesi dan Tom Haye. Itu bagaikan duet Dava dan Raihan. Oke. Lalu sayapnya ada Egy dan Kambuyaya. Bisa. Itu bagaikan Abel dan Felix. Wah, sadis. Ya mematikan banget, nusuk banget gitu. Nah, di strikernya itu ada Ole Romeni. Bagaikan tadi yang nyanyi 5 bulan aja siapa namanya? Yonda. Wih, itu mematikan banget. Gue keren, gue pas lawan itu gue gila nih KPI banget, anjay. Keren banget. Sumpah. Keren, gue masen. Ditambah pelatihnya Clifford bagaikan Akbar dan wakilnya Pastore bagaikan Pastor ya bagaikan Eki. Itu duet indah banget, gue bilang dua-duanya bagus banget. Ini lo gue naik-naikin beneran, lo gue naik-naikin semua keren, pokoknya lo keren. Oke. Tuh gue naik udah berapa menit ya? 4, 2, 1, 2 kebalik anjir. Bentar. 2, 1, 2, 4 jam setengah 4. Gue baru naik 2 menit ya. Belum ya, jangan di-cut lu ya. Abis ini gue mau bahas Indonesia lawan Jepang. Oke. Pas Indonesia lawan Jepang gue sedih banget. Gue kenapa tim jagoan gue, timnas gue, yang gue kalau sumpah pas gue nobar lawan Cina, itu gue di GBK, gue hormat loh. Pas nyanyi Indonesia Raya gue sampai Indonesia, anjir gue sampai begini nih. Set anjir. Itu saking ini. Gue cinta sama negara gue kasih makan di Indonesia coy. Gue dibesarkan di Indonesia. Pas lawan Jepang gue bilang kenapa begini? Oh ternyata ada beberapa rotasi. Tahu nggak lo rotasi Felix? Perputaran. Iya perputaran, pergantian pemain beberapa ada yang kena akumulasi kan, ada yang takut cedera juga. Kita udah round 4 juga kan, perputaran. Clifford nggak salah. Ini. Dah itu bagus kan permainannya. Pas lawan Jepang juga gue bilang kenapa lemes banget. Beda sama pas lawan Cina. Pas lawan Cina kan on fire banget kan. Kayak tadi dua yang gue sebutin duet-duetnya tuh. Kayak siapa tadi? Felix dan Abel anjir. Oke, udah. Pas lawan Jepang itu nggak berarti banget. Lemes banget bener tadi kata si Joshua. Kurang apa tadi? Matchin ya? MBG ya. Itu. Iya. Pokoknya itu tadi keren banget gue bilang, bener. Pas lawan Jepang itu gue bilang beda banget sama pas lawan Cina.
Lihat gue pakai jam Rolex. Mereknya bukan Rolex, Bang. Beneran bukan Rolex. Mereknya orang tua. Tahu nggak orang tua? Nah, itu lu paham. Nah, itu. Oke. Hari ini gue pengen membahas tentang ini aja. Nggak usah banyak-banyak, karena nggak perlu banyak lagi ya. Karena kalian udah bahas semua tadi yang matang-matangnya itu udah dibahas semua. Sebetulnya kalau menurut gue pribadi, itu Indonesia lawan China itu bisa lebih dari 1-0. Malaides itu dia nyindir Indonesia kan, katanya ya elah gol dari penalti aja loh, ya kan? Ya penalti bener tadi, penalti itu gol. Anjing, yes. Itu tadi oke. Ada satu kekurangan pas oleh Romeni beberapa kali peluang mateng itu nggak disempurnakan dengan baik. Itu kalau striker gue yakin gol itu. Dia pas muter balik badan begini nih, set, itu kelingking sama telunjuknya itu sama jempolnya itu mepet. Jadi dia pas tendang bolanya agak jauh dikit dari gawang. Itu ada ininya, ya. Gue mantan anak Asiop coy. Dulu di SMKN 38 Jakarta yang pinggir kali Tanah Abang tuh, gue kan dulu tim futsalnya kan gue tim intinya. Jadi gue tahu cara-cara nendang yang benar. Oke, Felix, oke udah ya. Gue dari gue cuma segini aja, gue nggak perlu banyak-banyak. Oke, dari semuanya buat teman-teman semua kayak Dava, Rehan, Billy dan semua yang udah tadi mantep banget tuh, gue demen banget sama kalian. Oke, terima kasih. Sekian dari gue, Yuno Nordam. Oke, terima kasih. Yeay. Kenapa approvalnya harus dari lu sih? Najir. Ada lagi nih gua. Ini barusan dari penampilan Jono kayaknya jadi kayak bikin kita tahu. Dia ini kemarin Pilpres pilih siapa? Aduh. Bandingin sama pemain bola, gue dulu pemain SMA 38 ya kenapa terus? Kenapa? Kenapa? Anjir dari situ gue nanti. Iya, tapi agak kecewa dikit sih. Kenapa? Gak ada gimmick-gimmick aneh gitu. Tuh, kan? Kasih dong gimmick aneh dong itu yang ditunggu. Kasih lagi gimmick aneh. Naik lagi gimmick aneh Ada nggak gimmick Oh jamnya minjem. Oh jamnya minjem. Maksudnya gini tadi gimmick. Oh. Kirain emang lentur gitu kak, gini-gini ya kan. Kenapa gitu? Dikedipin. Lanjut aja kak Gerard. Iya lanjut, gue takut lu kesurupan soalnya. Lu kan yang lihat ya barusan Juno ngedipin dia anjir, ngedipin sebelah mata gitu. Lagi no, semuanya lihat dong, gimana kedipin lagi dong. Kak Yuno, dimarahin loh, dimarahin. Tuh dipanggil Om Jo, dipanggil Om Jo. Aduh. Ya udahlah ya kita lanjut yuk, tinggal dikit nih. Oke, selanjutnya langsung kita panggil. Orangnya ada gak sih? Apa lagi keluar? Oh lagi keluar guys. Iya nggak ada ya. Oh ya udah kalau begitu kita lompat aja. Ini dia rapat orangnya. Oh. Iya tahu nggak? Rapat. Akbar. Rapat Akbar. Rapat Akbar. Kayak Gerardo keturunan Riono ya? Nggak nyambung. Oke, selamat malam KPI. Hari ini spesial ya, karena beberapa hari yang lalu Timnas lolos ke round 4 dan juga bertepatan juga dengan 1 juta subscriber. Tepuk tangan dong. Kan jadi belepotan gua. Oke, tegang nih gua. Oke. Ya, hari ini cukup ramai ya, karena semuanya udah bahas soal Timnas dan juga peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Dan kalau kita bahas dari round 3 ini ya, round 3 gue udah prediksi bahwa Indonesia akan lolos, tapi nggak lolos langsung. Ya kan kita tahu ada Jepang ya, Jepang udah calculated, udah pasti lolos lah dia. Bahkan sebelum ditentuin aja gue rasa Jepang tuh udah lolos lah pasti. Tinggal siapa yang menemani dia kan, dan ternyata di akhir-akhir Australia membuktikan bahwa dia juga langganan Piala Dunia dan juga lolos. Dan gue udah bilang bahwa kalau kita lolos yang peringkat 5-6 itu pasti Bahrain Cina, dan ternyata benar. Kita lolos sama Arab Saudi ke round berikutnya, dan ya itu tadi kalau kita lolos ke round 4 banyak evaluasi yang harus dilakukan. Dan kalau di laga lawan Jepang kemarin gue rasa nggak gue anggap ya, karena kemarin menurut gue fun football. Maka Yono kan lu dulu main di Asiop kan, kemarin kenapa nggak ikut?
Kemarin main football kan, dan menurut gue kalahnya terlalu banyak sih 6-0 ya, terlalu banyak walaupun gue udah expect kalah karena banyak sekali rotasi dan ya rotasi juga kan bukan tanpa sebab. Pertama, banyak pemain akumulasi. Kita menyiapkan untuk round 4. Menang kalah, lu mau kalah 10-0 tetap kita peringkatnya kita udah lolos ke round 4 kan. Mau berapapun skornya. Ini jadi pengalaman berharga malah menurut gua. Kita jadi tahu bener gap kita sama Jepang tuh jauh. Jepang itu bisa ngalahin Jerman Spanyol loh. Bayangin, apalagi Indonesia. Ya kan? Gua lihat Kubo itu main udah kayak Messi di Barcelona dulu. Sampai turun ke belakang, orang ngepres si Oleh sampai dipres nih, orang semangat banget gue bilang si Kubo. Bingung gue. Tapi ya di sini Kamada bilang bahwa kita respect Indonesia, jadi kita tetap turunkan kualitas kita sepenuhnya dan hasilnya kita dibantai 6-0. Dan terkait dengan beberapa pemain yang main ya, Beckham juga main lawan Cina main bagus menurut gua. Ini membuktikan bahwa sebenarnya tim-tim pemain-pemain Liga 1 bisa bersaing, tapi memang nggak instan. Beckham baru main lawan China kan beberapa menit terakhir, dan lawan Jepang dia baru pertama kali starter. Lawannya langsung King Asia lawan Jepang. Nggak usah si Beckham deh, Jaya aja keteteran. Apalagi Beckham, kan kasarannya gitu, ya kan? Dan kalah 6-0 ini juga nggak terlepas dari 4 back belakang kita atau bisa dikatakan front line belakang kita tuh nggak starting semua. Verdo nggak main, Dix cedera, diganti Jakob cedera juga. Terus kemudian Rido juga nggak main. Karena menurut gue itu berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Kan banyak nih rame ya. Ada yang ngebela Hilgers, ada yang nggak setuju juga sama Hilgers. Tapi menurut gue di sini adalah bukan karena Hilgersnya jelek, bukan, tapi karena emang chemistry-nya belum dapat, gitu loh. Sorry ya Mbak Sarah ya. Oh iya. Jadi menurut gue karena emang chemistry-nya nggak dapat, kan ada yang bilang, Hilgers bener nih ngepres, supaya bola jauh dari pertahanan Indonesia. Itze sama Hubner nggak ngerti main bola, gini segala macam ya kan. Menurut gue ya itu karena nggak ada kesinambungan antara 3 pemain ini gitu loh. Sekarang gini, 90 menit yang main kayak gitu cuman Hilgers doang kan. Jai sama Hubner tetap dengan skema awal kan, nunggu belakang. Ya kalau misalkan yang 2 ini nggak ngepres, yang 1 ngepres, ketika hilang bola Hilgers berapa kali, nggak ada yang cover dia. Itu yang buat banyak ruang dari pemain Jepang, apalagi Jepang kan Kamada, terus si Kubo. Untung Mitoma nggak main, ya kan? Mitoma nggak main, terus si Minamino nggak main, ya kan? Beruntung aja kita, mungkin bisa lebih dari itu skornya. Gue ngelihat kayak berapa kali keputusan yang diambil tuh kurang tepat menurut gue. Dan menurut gue round 4 tidak tempat untuk Hilgers. Mohon maaf Sarah, I'm sorry. Oke. Karena gini, menurut gue kita nggak bisa main-main lagi. Round 4 tujuan kita nih apa sih? Kan benar dibilang Billy. Tujuannya apa? Mau Piala Dunia apa round 4? Gitu loh. Kalau misalkan tujuannya Piala Dunia, Rolexnya nanti harusnya. Ketika lolos Piala Dunia. Tapi kan Rolexnya udah dikasih. Berarti tujuannya apa? Hah? Mau? Oh mau. Rolex saya keberatan. Pakai maung. Ya menurut gue itu banyak evaluasi yang harus dilakukan dan kita harus bisa tampilin permainan terbaik lah di ronde 4 karena lawan-lawannya ini kan Timur Tengah semua kan. Qatar kita tahu track recordnya di non teknis kayak gimana, kita dicurangin terus kemudian lawan bisa ketemu Arab lagi, terus ketemu Irak. Kita sering banget kan ketemu Irak di 2023. Terus kita juga punya potensi ketemu Oman ya kan. Lawan-lawan yang gak bisa disepelekan gitu loh. Walaupun secara kualitas pemain kita bermain di Eropa mungkin kita masih setara lah gitu loh kalau sama tim-tim kayak Qatar. Tapi ya kita belum tahu mainnya di mana nih. Karena kan dibilang netral, tapi kemungkinan di Qatar karena cuannya lebih banyak. Ya kan gitu. Iya kan? Bener dong. Ya kan siapa yang punya duit dia punya kuasa ya kan. Udah main di Qatar aja gue melus ya kan. Bisa aja. Nah,
gimana caranya adalah kita bisa lolos tanpa harus takut dicurangin. Caranya adalah lu harus maksimal. Gitu loh. Jepang mau dicurangin gimana pun dia main bagus menang. Gitu loh. Kalau kita kalah, misalkan kita harusnya dapat penalti, tapi nggak dapat, terus kalah 1-0. Harusnya penalti itu, kan gitu. Coba kalau kita menang 3-0, 3-1, lolos kan walaupun ada banyak kontroversi di dalam pertandingan itu, tapi ketutup sama kita main bagus dan kita lolos gitu loh. Jadi itu harus maksimal, punya waktu 5 bulan, mungkin ada beberapa pemain lain yang akan masuk untuk bisa, gua nggak tahu ya beberapa pemain mungkin diaspora kayaknya nggak mungkin, tapi beberapa pemain ini mungkin bisa dari Liga 1 atau dari mana lah nggak tahu, mungkin dari mungkin ngambil Yono juga bisa kali mungkin. Tapi itu tadi tekad kita adalah Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 ya. Karena satu hal lagi yang gue salut adalah bagaimana supporter Indonesia kemarin sampai di Jepang La Grande itu sama anak-anak supporter timnas itu juga bentangin tifo ya. Itu jadi Garuda sama Jepang itu pelukan gitu kan. Terus ada wah keren banget sumpah, itu gue salut banget. Support Indonesia tuh ada di mana-mana support, dan kita jadi highlight di seluruh dunia bahwa ya ini Indonesia ini sebenarnya negara besar. Gitu loh. Cuman masalahnya apakah bisa mengendalikan negara besar ini? Oke, terima kasih dari gua. Assalamualaikum. Wah. Luar biasa, terima kasih Kak Akbar. Betul. Negara besar tuh negara Akbar ya kan? Iya, negara Akbar. Makanya kalau menurut Akbar nih ya, Iya. lo punya duit, lo punya kuasa. Iya. Tapi buat gua enggak, Nyet. Kita bisa menang. Soal engagement. Engagement doang. Oh kurang ternyata. Oke, kita lanjut. Gak bisa gue nyaingin Yuno ternyata. Yuno udah paling lucu di sini. Selalu lucu Kak Yuno. Iya, kayak Yuno tuh udah selucu hasil pertandingan timnas. Oke, kita panggil Togik. Togik. Iya, iya Kak. Selamat malam semuanya. Gak expect dipanggil anjir. Oke, timnas ya. Sebenarnya tadi gue kemarin pengen dengar juga, cuman nggak mau maju gitu, cuman dipanggil sama MC karena gue ngerasa kayak udah muak nggak sih buat timnas? Iya sih. Karena kayak kita ya, mungkin teman-teman di sini juga kayak ngerasa bahwa kita yang udah selama nonton timnas, kayak kita tuh cuma berharap timnas tuh main bagus, menang udah itu doang gitu, nggak yang lain-lain gitu. Sementara sekarang yang dibahas di media sosial itu banyak banget, bahkan pribadi dari pemain juga sampai diungkit segala macem. Jadi gue sampai ngerasa saat ini kemarin kita kalah 6-0, ya udahlah kalah gitu. Maksudnya nggak yang sampai memberi ibaratnya kayak yang lain-lain di media sosial gitu. Terus gue juga heran ya, kenapa orang masih ada ngerasa bahwa proyek naturalisasi ini proyek gagal. Kalau ada yang ngerasa gitu menurut gue aneh, karena jujur gue sebagai fans timnas, walaupun gak lama-lama banget, cuma dari 2010 doang, tapi gue ngerasa impact yang luar biasa loh dari datangan pemain-pemain ini. Di luar mungkin gak terlalu memberi efek yang terlalu, misalnya kita bisa ngalahin Jepang, enggak gitu. Cuman karena gue ngebayangin kalau misalnya gak ada proyek naturalisasi ini, kita gak bakal bisa nikmatin round 3, round 4 itu enggak gitu. Karena gue ngerasa dengan kita main di round 3, round 4 aja, ibaratnya kita menyaksikan 90 menit aja, itu gue udah seneng gitu loh. Kita bisa ngeliat timnas kita sejauh ini, bahkan udah ada di hampir peringkat 100 besar gitu. Tapi yang jadi masalah memang ya bahwa apakah ini proyek utama gitu ya, nggak juga. Tetap timnas harus utamain yang namanya usia dini gitu kan. Ya Jepang juga sebenarnya usia dininya nggak 5-10 tahun gitu. Mereka udah bertahun-tahun, berpuluh tahun bisa sampai ada di titik gini. Dan kemarin gue masih kaget juga sih kenapa orang masih bandingin Sintayong Patrick Kluivert gitu, karena menurut gue nggak ada gunanya lagi lu bandingin. Gak mungkin kan tiba-tiba Sintayong melatih timnas lagi, nggak kan? Gak mungkin gitu. Gak mungkin kan tiba-tiba. Iya benar gitu. Masih bandingin naturalisasi lah. Maksud gue kalau lu masih nganggap ini naturalisasi gagal, gimana kalau lu jadi fansnya Malaysia gitu, yang mana mereka naturalisasi cuman ibaratnya proyek JDT ternyata gitu kan, nggak proyek timnas gitu. Kalau kemarin kita lihat dari Indonesia versus Jepang,
gimana ya? Gue kalau bisa disuruh kasih pendapat secara permainan sih, gue menilai bahwa strategi kita itu gampang dibaca gitu. Beberapa kali kalau kita menghadapin tim yang memang experience pengalamannya udah di atas, jauh di atas kita nggak bisa banyak berkutik gitu. Bahkan gue nggak pernah lihat bahkan gue nggak pernah lihat timnas itu bisa keluar dari masa-masa sulit gitu loh. Melawan Australia kita dibantai 1-0, bukannya kita bisa bangkit malah 2-0, 3-0 sampai 5-0 gitu. Dan di lawan Jepang itu kejadian lagi gitu. Baik strategi menyerang, baik strategi bertahan, menurut gue strategi kita itu bisa dibaca gitu. Bahkan kalau gue nggak salah sempat baca di berita mana itu bahwa sebenarnya pelatih Malaysia ini udah ngenotis masalah bertahan kita. Dia menyinggung bahwa JJ main bagus, ini pemain luar biasa gitu. Dia itu menurut gue dia udah ngasih indikasi bahwa gue udah tahu cara bertahannya timnas ini, udah tahu cara ngebongkar JJ segala macam gitu. Jadi nggak kaget juga lah ya kita kalah 6-0. Dan kalau ada yang bandingin juga semasa STY kita kalah 4-0, sekarang 6-0. Menurut gue sama lah, kita sama-sama diobok-obok, kita nggak dikasih napas dikit banget gitu, maksudnya nggak bisa kasih napas sama sekali. Tapi kan waktu di GBK kita bisa shot 8 gitu. Ini shot on target yang gimana gitu, shot on target yang Arhan yang kayak ngoper gitu, kan nggak juga gitu kan. Maksudnya memang kita nggak bisa ngasih tembakan ke gawang secara langsung, tapi bisa dilihat dari sisi Jepangnya juga bahwa Jepang yang kemarin itu lebih mematikan dibanding Jepang di masa masih di GBK kayak gitu. Jadi buat round 4 ya nikmatin aja lah gitu. Maksud gua kayak kalaupun kita lolos Piala Dunia emang sejauh mana sih di Piala Dunia gitu. Kalau misalnya lolos ya puji Tuhan, ya kalau nggak lolos ya biar PSSI yang nanggung akibatnya kan dari pergantian pelatih ini. Segitu dari gua, terima kasih. Terima kasih. Oke, thank you Togik, luar biasa. Togik, gue lupa yang suka bikin konten tuh Togik atau Akbar sih? Apa dua-dua juga? Lu juga ya? Oh, lu juga ya? Enggak, konten-konten IG bahas bola. Yoi, luar biasa. Calon-calon pandit favoritku. Ada yang masih inget gak sih? Ada yang masih inget gak sih? Iya, udah hilang ya. Iya, oke lah. Nih teman-teman nih sebenarnya dari semua peserta udah maju nih. Tapi for your information guys, asik. Di antara kita tuh ada salah satu orang yang tanpa kalian sadar sering kita saksiin kalau kita nonton timnas. Nah dia sosok pakai masker tuh di belakang tuh. Dia siaran di Vision Plus, salah satu sportcaster di Vision Plus. Dan dia mau naik ke sini untuk memberikan kasih paham buat kalian semua sih. Gitu ya Mas ya, tadi ya titipannya ya. Enggak. Oke, boleh nih kali ini mungkin ada sharing. Langsung aja kita undang ke atas panggung. Boleh tepuk tangan buat Albertus Yose. Yeay. Cek, selamat malam semua. Ini Gerardo agak-agak ngasih pressure nih. Tapi sebelumnya tepuk tangan dong buat Jebret Media yang sudah 1 juta subscriber. Yes! Wow. Semoga seluruh anggota dari Jebret Media, dari CEO dan juga tim-timnya diberi kesehatan yang luar biasa, sehat bahagia, lahir batin, kemudian bisa menjadi energi positif dan kaya raya. Ada kata amin? Amin, oke. Ini mengenai timnas ya, bahwasanya kalah 6-0 ya, kita sedikit ya tentu kecewa ya kalau kita ingat ketika kita dikalahkan, kita menang 1-0 atas Cina, puji Tuhan alhamdulillah. Tapi yang sangat sedikit kecewa adalah ketika timnas dibawa untuk makan siang gratis, maksudnya makan siang, diajak makan siang dengan Bapak Presiden di sana. Mengingatkan kita kepada throwback 1,5 dekade yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Ketika kita baru mengalahkan, saya lupa, Filipina atau Thailand di semifinal untuk maju ke final AFF. Coach Alfred Riedel dan timnya kala itu dibawa untuk makan siang bersama dengan salah satu politikus. Dan itu mengingatkan kita. Dan ini juga mengingatkan kita bahwasanya timnas yang saat ini ada itu sebenarnya masih jauh butuh jam terbang dibandingkan jam Rolex gitu sebenarnya. Jadi ntar dikat aja ya, takutnya tadi masuk TikTok, enggak aman-aman. Ya pokoknya kita sayangkan aja ya, ini 4 pertandingan Patrick Kluivert, 6 pertandingan dengan Sintayong, kemudian pertandingan dengan Patrick Kluivert. Ya ini kita sayangkan saja bahwasanya yang tadi juga disampaikan juga benar bahwasanya kemenangan atas Bahrain, kemudian kemenangan atas Cina masing-masing hasil positif 6 poin dari 2 pertandingan. Tapi itu semua kita lupakan setelah kita digilas 6-0 oleh timnas Jepang.
tim yang terlalu subasa untuk kita yang tendangan Simadun. Jadi memang sangat-sangat gapnya jauh banget ya. Kita ingat ya bahwasanya ya ada yang masih nonton Liga 1 di sini? Tepuk tangan boleh? Oke. Kita tahu ya bagaimana peran So Yamamoto, Taisei Marukawa, siapa lagi? Kei Hirose, Ryo Matsumura. Sama kita aja dia di atas rata-rata. Ryo Matsumura, Taisei Marukawa dan sebagainya, dibandingkan mereka nggak ada apa-apanya. Jadi main gapnya kebayang ya, gapnya sejauh itu dengan kita dengan timnas Jepang. Tim kita itu baru kedatangan kurang lebih 4 pemain baru pasca Sintayong cabut. Joe Palupesi, Dean James, Emil, terakhir Ole. Kepingan puzzle yang sebenarnya kita cari tapi akhirnya harus cabut. Karena di mana-mana selalu Sintayong mengedepankan Rafael Strike. Yang notabene kita tahu dia bukan murni striker, tapi ya mau dipaksakan lagi karena memang gak ada yang lain lagi. Dan kita harapkan juga nanti di ronde keempat nanti, kita tahu ya Piala Dunia 2026, 48 betul ya, 48, biasanya kita 32 negara, ini 48, nambah 16 negara. Asia yang biasanya jatahnya cuma 4 atau 5 saya lupa ya, 4 plus ya, 4 plus 1, sekarang 8,5. 6 sudah diraih oleh masing-masing juara dan juga runner up grup ABC. Sisa 2,5 diperebutkan oleh 6 negara, termasuk kita Indonesia, sisanya negara Arab semua. Ini kita perang teluk ya, jatuhnya ini perang teluk. Kita akan melawan yang kemungkinan yang pasti kita nggak akan ngelawan Arab kemungkinan. Kemudian juga bisa Qatar juga mungkin bisa jadi. Uni Emirat Arab, Oman, Irak. Irak kita bertemu di ronde kedua, kita memang kalah gapnya. Namun jangan lupa ketika kita melawan Irak belum ada kurang lebih 15, mungkin ada 10 lebih pemain yang benar-benar newcomer. Termasuk Beckham yang juga belum diturunkan di ronde kedua dan juga belum masuk juga dipanggil Sintayong waktu itu. Kita harapkan di ronde 4 ini apapun hasilnya kita sebagai netizen hanya bisa berdoa dan main jempol. Semoga kita lebih bijak lagi dan juga bisa memberikan energi positif apapun agamanya, apapun keyakinannya. Semoga dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Pulau Rote bisa menyaksikan untuk pertama kalinya timnas membawa nama Indonesia, bukan Hindia Belanda sejak tahun 38. Kita harapkan timnas bisa berbicara banyak dan gilas menang 2 pertandingan di ronde keempat sehingga kita bisa auto lolos ke Piala Dunia 2028. Kita ucapkan hitungan ketiga, amin sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Yes. Tepuk tangan dan saya Usi Satria. Terima kasih dan salam untuk Jebret Media. Sukses selalu. Luar biasa, jam terbang Yose. Jam terbang tidak bohong. Tapi memang kalau gue perhatiin gitu ya, komentator kalau ngomong emang belakangnya harus ada gitu ya, harus diseret-seret ya. Menghadapi Irak gitu ya, harus ada gitu-gitunya. Itu timbre suara. Oh, timbre suara. Oke, baru tahu. Thank you banget tapi Mas Yose udah menyempatkan waktunya ke sini dan sharing buat kita semua. Tapi kan kita udah pakai baju timnas nih. Iya. Yang datang kan tadi gak cuma teman-teman lu dong. Betul. Betul. Ada juga teman-teman gue yang juga pakai jersey timnas lah di sini. Panggilin deh teman-teman lo. Panggilin dong harus. Apalagi bapak yang baju merah ini ya. Oke, langsung kita tembak ke atas panggung. Siapa tahu ada keluh kesah juga seputar timnas dan juga. Oh, ini katanya bapak ini mau cerita pengalamannya kemarin udah nonton di bangku termahal di pertandingan kemarin. Iya kan? Ya. Iya di tengah, tapi dapat pengalaman yang wadaw. Oke, biar langsung kita dengar cerita langsung. Beri tepuk tangan buat Mas Budi. Selamat malam semuanya. Wah, ini belum pada mau pulang ya? Ya jam tangan, coy. Gue di sini nggak bahas tentang strategi atau apa ya. Gue ngambil point of view yang berbeda karena memang. Ya gue kan anak jersey, jadi pasti ngomongin jersey. Kita akan ngomongin Ganinda Bimo. bukan. Sebelumnya gue mau ini ucapin selamat dulu buat Jebret karena 1 juta subscriber ya. Oke. Dan bisa dibilang kalau kita ngomongin Jebret Media, berarti kita ngomongin bagaimana dia menfasilitasi KJTI ya, kolektor jersey timnas Indonesia. Nah itu yang akan kita bahas point of view. Gue jersey Jepang sama Indonesia. Jadi Jepang ini kan kalau kita ngomongin dari hal perintilan kecil ya,
mereka punya museum sepak bola dan di situ ada jersey. Jersey dirawat sama federasi, yang ngurus federasi dan dibikinin museum. Nah, sementara di kita yang rawat jersey kebetulan ya memang teman-teman KJTI sendiri. Pertama yang rawat, yang kedua yang memfasilitasi bukan federasi. Yang memfasilitasi kebetulan adalah teman-teman dari Jebret Media. Karena sudah 2 tahun ini kita selalu ada di pameran ketika Jebret Media bikin penghargaan. Nah, kita selalu ada di situ dan Jebret Media selalu kasih kita tempat lah untuk bisa memperlihatkan, oh ini loh jersey Timnas Indonesia dari masa ke masa. Kita bisa lihat sejarah tentang jersey Timnas itu di acaranya Jebret Media. Jadi terima kasih juga buat Jebret Media. Terus kita lihat lagi dari jersey yang kemarin yang rame, banyak yang ya ibarat kata KJT itu udah kayak kalau di kehidupan nyata mungkin kayak damkar ya. Udah kayak damkar, apalagi di Twitter. Nah, apalagi di Twitter. Jadi sekarang X bukan Twitter ya. Jadi teman-teman itu sering curhat ke kita tentang, oh ini Mas komplain tentang aparel Timnas yang sekarang ya. Mungkin ya nggak perlu bahas karena udah tahu lah di sini ke aparel Timnas sekarang apa. Jadi ada yang cerita, Mas saya udah order dari bulan ini tapi belum nyampe, atau saya ada masalah di bagian kerah atau macam-macam. Nah itu kita selalu mencoba menyampaikan ke mereka. Jadi kita menyampaikan, tapi ya balik lagi untuk follow up, untuk eksekusi kan tetap di mereka. Jadi kita nggak bisa lebih dari itu. Jadi kita hanya membantu itu dan memadamkan kebakaran. Jadi kita kata misal ada miskomunikasi, karena seperti yang kita tahu 2 tahun, nggak nyampe 2 tahun ya, setahun yang lalu itu komunikasi aparel yang sekarang ini buruk, secara komunikasi buruk. Jadi mereka memang sudah tidak mau lagi menjawab secara langsung keluhan dari teman-teman yang istilahnya yang keluhannya ini itu tidak mau dijawab secara langsung, tapi dijawab by komunikasi lewat komunitas. Jadi mereka ngasih info ke kita, oh ini keterlambatan karena ini. Jadi kita yang mencoba mensounding ke teman-teman untuk bisa ya mengerti lah bagaimanapun itulah aparel Timnas kita sekarang. Jadi ya mau nggak mau kita tetap harus ya kalau bisa membeli jersey Timnas Indonesia yang original ya. Terus dan kemarin juga kalau lihat beberapa jersey lengan panjang akhirnya muncul, dan jersey away akhirnya dipakai atau jersey tandangnya dipakai sama Timnas Senior, karena sebelumnya belum pernah Timnas Senior pakai jersey itu. Dan ada satu jersey yang sampai sekarang belum muncul, jersey kiper yang kayaknya kebutuhannya lebih kayak buat fashion ya, yang ada kerahnya. Karena seingat gue terakhir kita pakai jersey pakai kerah untuk kiper itu tahun 90-an. Setelah itu hampir tidak pernah kiper pakai jersey dengan kerah. Jadi itu lebih kayak mungkin pas kemarin momennya lebaran, jadi pas jersey itu emang cocok buat lebaran, buat sholat id atau apa itu cocok gitu. Ya, tapi terlepas dari itu kita harus bangga karena jersey kita, jersey lokal, brand lokal kita sudah sejajar, istilahnya sudah bisa bersanding lawan Jepang dengan Adidasnya di sebuah pertandingan yang istilahnya prestis lah. Karena itu menentukan Indonesia akan berbuat apa setelah ini. Karena dengan kekalahan 6-0 ini kita bisa lihat memang gapnya terlalu jauh ya. Tadi dari hal kecil tentang merawat jersey-nya aja sudah beda dari mereka yang benar-benar merawat. Hal sekecil itu untuk mengenang sejarah, misal kekalahan dari Brasil 6-0 atau apa, tapi mereka simpan jersey itu sebagai pengingat, besok lagi gue nggak boleh kalah sama Brasil. Nah, sementara di Indonesia pemain nggak aware, si federasinya juga nggak aware, ya akhirnya teman-teman KJTI lah yang ngumpulin itu. Dan sekali lagi selamat untuk Timnas Indonesia, kita lolos ke ronde keempat, sementara Jepang tidak lolos ke ronde 4. Beda ya? Oh ya, oke. Ya bagaimanapun kita bagaimanapun
Kalau kita ngomongin cinta kita ke timnas itu kan kalau KJTI sering bilang mencintai timnas itu patah hati yang disengaja. Jadi kita udah tahu ujungnya sakit. Tapi kita terus dukung, kita terus balik lagi dukung lagi ya itu aja. Dan sebenarnya kita ngedorong untuk teman-teman beli jersey original dengan kampanye 1 orang 1 jersey original timnas Indonesia. Selain beli jersey original untuk ngebantu timnas ya setidaknya ketika kita beli jersey kita bisa kritik federasi. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wah, keren juga Joy Pelupesi ya. Keren banget Pelupesi. Ini hari ini pada ketularan ya, Yose ikut-ikut nyerempet, Mas Budi juga ikut-ikut nyerempet, ini juga satu ini ikut-ikutan, bikin bahaya. Semua gara-gara lu, bagus. Gara-gara lu, bagus lagi. Mana maju pertama lagi? Iya mana? Oh maju tadi ya? Oh iya, sorry. Ya udahlah teman-teman ya, terima kasih banyak untuk semuanya udah menyempatkan waktu hadir ke sini. Buat teman-teman pandit kita, buat teman-teman GOTM, buat teman-teman KJTI juga buat teman-teman staff dari Jebret Media yang selalu sedia buat bekerja di hari ini untuk bikin konten kita bersama KPI, selalu siap sedia juga teman-teman buat Pasti Bisa Coffee. Jangan lupa order nih di Pasti Bisa Coffee ya. Lu udah order juga kan tadi? Udah dong. Udah kalau gitu. Oke, karena kita udah selesai, ayo coba Rere, closing Rere. Apa ya? Closing ayo, bisa nggak closing? Oke, intinya ya Kak, kalau menurut aku, sekalian aku sambil nge-review dikit ya soal ini. Kita tuh udah kalah level, jauh deh pokoknya. Jadi salahnya kita tuh bukan salah pemain, salah lawan. Salah lawan. Ya, salah lawan. Jadi Jepang juga belajar, nggak cuma Indonesia doang. Jepang belajar dari pertandingan waktu lawan Indonesia. Betul. Dan bahkan Kubo juga bilang bahwa 6-0 kemarin tuh masih belum maksimal. Dia mau 10-0 kayaknya. Bisa aja Kubo. Saya dah lu Kubo. Oke, itu aja Kak. Terima kasih buat kakak-kakak yang udah hadir hari ini dan juga Jebret. Iya, terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat kita semua dong, tepuk tangan. Nanti kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Siapa tahu akhirnya Anda nanti bisa next MC nih semuanya nih GOTM MC ya. Gantiin saya istirahat dulu jadinya. Oke, kalau begitu kita pamit undur diri sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat malam dan salam olahraga. Subscribe lagi guys biar 2 juta.